Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin mau ngemis jempolnya, supaya Mimin lebih semangat lagi dalam menghibur Penatua. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 261, aku harus menyerah pada surga, tapi tidak pada kekasihku. Pedang Ye Guhan telah menembak dan menusuk ketiak pria berpakaian hitam yang pedangnya menusuk perut bagian bawahnya. Pria berpakaian hitam itu mengerahkan diri untuk menarik pedangnya keluar dari tubuh Ye Guhan. Tapi, itu tidak bergerak. Ye Guhan benar-benar menggunakan ototnya sendiri untuk menusuk pedang panjang orang itu. Ini adalah pertarungan nyata. Pedang merah darah di ketiak penyerang itu sudah mulai bergerak ke atas dalam jeda singkat ini. Penyerang berpakaian hitam takut keluar dari akalnya dalam hal ini. Dia kemudian membuat keputusan cepat untuk meninggalkan pedangnya di perut Ye Guhan. Dia menghindari dan mencegah seluruh tubuhnya dari kematian yang menyedihkan karena ditebas menjadi dua. Sayangnya, sudah terlambat. Lengannya tidak menerima kemewahan dari pelarian sempit itu. Pedang berdarah pergi dan memisahkan lengan dari tubuhnya, dan setengah dari bahunya. Pedang itu bergerak sedikit lebih jauh dan mengupas lapisan kulitnya, hingga otot-otot wajahnya. Apa yang tertinggal? Sangat menakutkan untuk dilihat, tulang-tulang putihnya dipamerkan, pembuluh darahnya yang seperti cacing memutar dapat terlihat dengan sangat jelas. Bersama dengan gumpalan darah yang mengalir di dalamnya. Orang ini meneriakkan tangisan keriting darah saat dia mundur, itu terdengar lebih buas daripada manusia. Matanya memperlihatkan keterkejutan yang telah diberikan pada kesadarannya, tanganku. Wajahku. Ah. Namun, Ye Guhan mengambil pedangnya dengan kecepatan yang luar biasa. Dia kemudian dengan cepat mengambil keuntungan dari momen itu dan menusuk lagi, itu cepat kilat. Tindakan Ye Guhan, kurangnya keraguan-raguan untuk dihantam oleh musuh, semuanya untuk saat ini. Satu pukulan ini. Ye Guhan tahu bahwa kekuatannya tidak akan bertahan dalam pertempuran berlarut-larut. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menghadapi kekuatan gabungan dari 5 penyerang Sky Swan ini. Karena itu, yang dia bisa hanyalah bertarung dengan semua yang dia miliki. Namun, Ye Guhan adalah pejuang yang sangat berpengalaman. Siapapun bisa tahu bahwa mereka berlima adalah ahli Sky Swan. Tapi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Suan Qi dari dua musuhnya tidak stabil. Dia bisa merasakan bahwa mereka telah mengalami cedera serius di masa lalu dan belum sembuh. Dia sendiri sekarang adalah kekuatan yang dihabiskan. Jadi, yang paling bisa dia lakukan adalah membawa mereka berdua bersamanya. Namun, 3 penyerang yang tersisa berada dalam kondisi baik. Karenanya, dia tidak yakin tentang berurusan dengan mereka. Karena itu, kedua musuh yang terluka itu adalah target utamanya. Bahkan, mereka adalah satu-satunya targetnya. Pedang Ye Guhan menikamnya berulang kali. Tapi, telapak tangan salah satu musuh menghantam dadanya. Dia senang bahwa dia telah memberikan pukulan seperti itu kepada musuh, tetapi tidak menyangka tulang rusuknya sendiri akan hancur. Namun, dadanya sekarang menyerupai pusaran air karena mengisap telapak tangan musuh, dan menahannya di tempat. Orang itu sadar akan bahaya dan berusaha keras membebaskan dirinya dari genggaman Ye Guhan. Dia akan berhasil ketika cahaya dingin naik dari pedang Ye Guhan, dan berjalan menuju dadanya. Pedang kematian. Jeritan keriting darah keluar dari mulut pria itu ketika dia mati-matian berusaha menghindari serangan yang mendekat. Tapi pedang Ye Guhan menukik dalam beberapa saat, dan menikamnya sampai ke gagangnya, itu tidak menembus hatinya. Namun, Suan Qi yang melekat pada pedang itu meninggalkan 5 titik visceral yang lemah berantakan. Namun, Ye Guhan akhirnya kehabisan tenaga sekarang. Dia telah menusukkan pedangnya ke dada musuhnya, tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkannya kali ini. Salah satu lawannya yang tersisa berteriak. Namun, Ye Guhan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengeluarkan pedangnya. Tangan kanannya terpotong oleh pedang musuhnya. Tapi yang mengejutkan, tidak ada darah mengalir keluar dari luka itu, darah di tubuhnya sudah mengalir sekarang. Wajahnya tersungging dalam senyum mengejek. Namun, matanya masih penuh kasih sayang lembut saat dia melihat ke arah tertentu. Arah Istana Kekaisaran. Salah satu orang berpakaian hitam melompat dan menendang Ye Guhan dengan keras. Tubuhnya dikirim terbang di udara. Ye Guhan jatuh tersungkur. Tapi tetap saja, Ye Guhan dengan keras kepala membalikkan tubuhnya. Tiba-tiba, ada suara keras dan menakutkan, suara tulang iganya dihancurkan. Namun, tidak ada satupun tanda rasa sakit di wajahnya. Matanya tidak pernah sombong sebelumnya, mereka juga tidak pernah begitu sunyi. Mereka penuh kelembutan dan kerinduan yang tiada habisnya. Tidak banyak yang tersisa dari hidupnya, namun dia tidak bisa melihat kekasihnya. Jadi, melihat tempat di mana dia tinggal, arah di mana dia harus dilakukan. Dia telah menyembunyikan perasaannya untuk waktu yang lama, tetapi semuanya keluar. Aku memikirkanmu, Siu-Siu. Aku memikirkanmu. Aku memikirkan kamu. Pikiran Ye Guhan tiba-tiba dilanda cahaya yang tak tertandingi, dan banyak kenangan dari masa lalu mulai membanjirinya. Dia sudah dalam keadaan kesurupan, tetapi gambar-gambar ini di dalam benaknya seperti hidup, mimpi ini tampak nyata. Dan kemudian, dia mendengar suara lembut. Itu ringan membaca puisi kecil lagi dan lagi. Sepertinya terus berlangsung tanpa akhir, seperti benda kecil yang mengambang di area yang luas, itu seperti mimpi. Jangan menyesali kasih sayang yang begitu dalam.
Aku rela jatuh dan menjadi kesepian. Penyesalan kekasihku bisa menghantui keabadian. Aku akan menyerah di surga, tetapi tidak pada kekasihku. Ini adalah ayat perpisahan yang ditulis Ye Guhan untuk Murong Xiu Xiu, 18 tahun yang lalu. Aku akan menyerah di surga, tetapi tidak pada kekasihku. Kamu Guhan tidak bisa bicara. Namun, bibirnya masih terbuka dan sedikit tertutup. Dan jika seseorang memperhatikan, mereka akan memperhatikan bahwa dia mengulangi baris terakhir dari puisi itu. Sekarang, aku pergi sekali lagi. Dan aku tidak akan pernah kembali setelah aku pergi kali ini. Kamu mungkin menjadi sadar nanti. Bahwa sama seperti sebelumnya, aku mengingat baris terakhir dari puisi itu di saat-saat terakhir aku. Aku akan menyerah di surga, tetapi tidak pada kekasihku. Xiu Xiu, aku tidak akan pernah bisa membelakangimu seumur hidupku. Aku tidak pernah memunggungi kamu. Zhou Jianming meraung seperti orang gila dan bergegas memotong tubuh Ye Guhan menjadi berkeping-keping. Tapi Lei Jianhong memanggilnya dengan suara nyaring, cukup. Suan Qi-nya sudah habis, dan 5 poin Fitzgerald-nya telah selesai. Kita harus mengambil yang keempat dan kelima yang terluka, dan menangkap gadis kecil itu. Cepat, kita harus bergerak cepat. Kami tidak bisa tinggal lama di sini. Petik 2. Zhou Jianmin dan pejuang wanita sangat marah. Mereka menjerit frustrasi. Kemudian mereka masing-masing mengambil saudara laki-laki keempat dan kelima mereka. Mereka kemudian pergi seperti kilat menuju ke arah tempat Putri Ling Meng melarikan diri. Sementara itu, Putri Ling Meng ditarik oleh 2 saudara perempuannya. Mereka berusaha memaksanya untuk melarikan diri. Tapi, dia terus mengingat kembali pertarungan yang mengamuk. Namun, ketika dia melihat Ye Guhan berlumuran darah dari kepala hingga kaki, dia pingsan. Sang putri kemudian tiba-tiba berbalik ke arah itu, dan berteriak dengan liar, "Paman Ye." Suaranya sangat sedih dan melengking. Kaki sang putri berakar ke tanah saat dia menolak untuk bergerak setengah langkah. Tiba-tiba, dia secara tidak sengaja meluap, dan air mata mulai mengalir keluar dari matanya. Paman Ye selalu melindunginya sejak kecil. Baginya, dia tak tertandingi di generasinya. Dia tahu bahwa dia merasa sedih dan patah hati setiap hari dalam hidupnya, dia adalah pria yang sedih dan kesepian. Dan hari ini, dia telah jatuh, hanya untuk melindunginya. Putri Ling Meng tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di dadanya. Dia merasa seolah-olah paru-parunya telah terbelah. Tidak ada ikatan dalam keluarga Tian. Dia tahu bahwa ayahnya, Kaisar, sangat menyukainya, dia sudah mengetahui hal ini sejak dia cukup umur untuk memahami berbagai hal. Bahkan, dia akan memanjakannya, dan memanjakan penampilannya. Bagaimanapun ayahnya, Kaisar terlalu bermartabat. Bahkan ketika dia merindukannya, dan bertindak manja untuk dipeluk olehnya, ayahnya akan memberinya pelukan yang disayangi. Tapi dia tidak pernah memeluknya terlalu lama. Dia akan selalu memiliki beberapa masalah untuk diurus. Dia kemudian akan kembali menjadi kaisar yang bermartabat sekali lagi. Ayah dan kaisar. Ketika keduanya dianggap bersama, kaisar akan selalu diberikan lebih penting daripada bapak. Ayah, kaisar. Ayahnya akan berubah menjadi kaisar setiap kali diperlukan. Kemudian, dia tidak bisa bertindak seperti anak perempuan orang itu. Ye Guhan merasa lebih seperti ayah yang nyata baginya. Dia bisa bertindak seperti anak manja di depannya tanpa hambatan, dan bisa membuat kemarahan kecil kapanpun dia mau. Jadi, bahkan jika dia memanggilnya, paman, dia menganggapnya ayahnya. Dia akan selalu memanjakannya. Namun, dia akan memarahinya tanpa ampun jika dia melakukan kesalahan. Tapi dia benar-benar baik padaku. Dia selalu menjagaku dalam diam. Dia tidak pernah muncul di depan umum. Dia tidak pernah berjuang untuk apapun. Dia bahkan tidak pernah menuntut apapun untuk dirinya sendiri. Dia hanya tinggal di bayang-bayang. Dan dia tampak sangat puas. Tapi dia adalah yang pertama muncul dan membelaku setiap kali aku menghadapi bahaya. Dia adalah orang pertama yang menentang saudara-saudaraku ketika mereka menggertakku. Dia akan memberikan segalanya untuk menjagaku. Bahkan sekarang, dia berbohong jatuh demi aku. Dia akhirnya pingsan. Selama bertahun-tahun, dia pasti sangat lelah. Paman Ye, apakah kamu ingin beristirahat? Apakah kamu tidak ingin melihat Ling Meng kecilmu? Apakah kamu tega membuang Ling Meng kecil kamu dan pergi? Apakah kamu tega? Apakah kamu tega? Paman Ye, kamu tahu bahwa di dalam hatiku, kamu akan selalu menjadi ayahku. Ayah, tolong jangan tinggalkan aku. Putri Ling Meng berdiri di sana tanpa bergerak. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan atau pikirkan. Dugu Xiaoyi dan Sun Xiaomei mencoba yang terbaik, tapi dia tetap tak bergerak. Kenapa ayahku belum? Kaisar belum datang. Mengapa? Kenapa dia tidak muncul ketika Paman Ye melakukan yang terbaik? Dia seharusnya datang. Jika Paman Ye benar-benar meninggalkanku, aku akan membalas. Aku akan menjadi gila dan membalas dendam pada semua orang. Aku akan mendedikasikan hidupku untuk balas dendam. Putri Ling Meng meraung di dalam hatinya, dan sepertinya dadanya akan meledak karena marah. Namun, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Air mata mengaburkan penglihatannya dan sepertinya batu 5.000 kek telah menghalangi tenggorokannya. Tangan dan kakinya dingin. Seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah dia telah dipindahkan ke dunia es dan salju. 3 penyerang berpakaian hitam dengan wajah bertopeng menyusul mereka. Lei Jianhong dengan marah bergegas menuju Putri Ling Meng untuk menangkapnya. Namun, Putri Ling Meng hanya berdiri di sana dengan ekspresi kosong. Dia tidak bereaksi terhadap situasi ini dengan cara apapun. Dugu Xiaoyi dan Sun Xiaomei melemparkan diri di depannya.
Tubuh mereka bersinar dengan cahaya kemasan. Fakta bahwa mereka telah mencapai tepi level Suan Emas cukup luar biasa, terutama ketika seseorang mempertimbangkan usia mereka. Kedua wanita itu mengeluarkan pisau, dan bersiap untuk bertarung. Namun, kekuatan pihak lawan. Sialan. Lei Jianhong melambaikan tangannya, dan kedua wanita itu terlempar kembali. Aku tidak ingin membunuhmu. Jangan paksa aku. Petik 2. Kamu siapa? Siapa kamu? Sepertinya Putri Ling Meng baru saja terbangun dari mimpi. Dia tidak merasa takut. Dia harus membalas pamannya. Matanya penuh dengan kebencian. Siapakah kalian? Kenapa aku begitu penting bagimu? Kenapa kau membunuh paman Yeku? Sang putri meraung-raung kalimat terakhir. Teriakan nyaring selamat Lei Jianhong. Wanita yang rapuh itu bisa mengeluarkan suara yang tajam dan meyakinkan. Bab 262, menyimpan atau tidak menyimpan. Kamu tidak perlu tahu identitas kami. Dan kamu tentu tidak perlu tahu alasan di balik tindakan kami. Lagi pula kamu tidak memiliki kesempatan hidup. Lei Jianhong tidak tahu mengapa dia mengungkapkan niat mereka kepada wanita ini. Aku tidak akan membiarkanmu pergi untuk ini. Aku akan membunuhmu dan keluargamu. Aku akan membunuhmu. Air mata tiba-tiba memenuhi mata Putri Ling Meng. Namun, dia dengan paksa membukanya dan menatap tanpa berkedip. Aku bahkan tidak akan membiarkan hantu-hantumu. Tampaknya jeritan nyaring dan sedihnya telah membelah kubah biru surga. Angin musim gugur berdesir. Rambutnya mulai melayang seperti dedaunan yang mati ketika suara siulan angin bertiup semakin kencang. Meski begitu, dia entah bagaimana memancarkan rasa keindahan. Murid mata Lei Jianhong tiba-tiba menyusut di balik topengnya. Dia merasakan hawa dingin melandanya. Dia sedikit gemetar ketika intuisinya memperingatkannya tentang dia. Dia merasa agak malu karena ketakutan. Aku seorang ahli Sky Suan yang hebat. Namun, hanya beberapa kata dari wanita muda ini yang membuatku gugup. Itu tidak masuk akal. Bang! Lei Jianhong marah karena rasa malunya, dan menamparkan keras ke Putri Mingleng. Dia kemudian menegur, P3L4 Curbau. Kematian kamu sudah dekat, namun kamu berbicara seperti ini. Jangan terlalu percaya pada kepercayaan kamu, kalau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Petik 2. Wajah Putri Ling Meng membengkak dengan sidik jari pria itu dan rambutnya terurai dari angin. Namun, dia dengan keras kepala terus menatapnya. Dan tatapannya penuh dengan kebencian pahit. Lei Jianhong melihat ekspresi berbisa di wajah Putri Ling Meng lagi. Kemarahan yang tidak jelas muncul di dalam dirinya ketika dia menyadari bahwa sang putri masih belum menyerah. Selain itu, putri ini memiliki hubungan yang penting dengan pisau lempar yang telah menewaskan 4 dari teman-temannya. Dan malam ini, pengawal wanita ini telah melukai 2 murid saudaranya. Kemarahan naik tak tertahankan dalam kehangatannya sejenak, dan kebencian ekstrim segera muncul dari perutnya ketika dia berpikir untuk membunuhnya di sana dan kemudian. Murid perempuan ketiga melihat murid laki-lakinya dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Dia buru-buru menyarankan, kakak senior, wanita ini berhubungan dengan orang itu. Jadi akan lebih baik jika kita tidak membunuhnya sampai pria itu datang untuk menyelamatkannya. Petik 2. Lei Jianhong mengepalkan giginya. Dia kemudian tiba-tiba membelah leher sang putri, dia pingsan. Dia kemudian mengambilnya dan melemparkannya ke murid ketiga. Kemudian, dia memerintahkan semua orang untuk pindah. Letakkan sang putri. Dugu Xiaoyi dan Sun Xiaomei bergegas untuk menghentikan pihak lawan. Mereka sadar bahwa mereka bukan tandingan mereka. Namun, mereka tidak bisa membiarkan musuh menangkap Putri Ling Meng dan pergi. Lei Jianhong mendengus dingin. Murid perempuan bangkit untuk menemui mereka, dan kemudian, bang! Bang! Kedua wanita muda itu dipukul oleh satu telapak tangan. Mereka terbang mundur dengan gumpalan darah yang mengalir dari sudut mulut mereka. 3 individu berpakaian hitam kemudian terbang dan menghilang. Bukannya Lei Jianhong tidak ingin membunuh kedua wanita itu, dia tidak bisa. Kebenciannya mendikte tidak ada pilihan lain dalam masalah putri. Namun, dalam kasus 2 wanita lainnya, satu mendapat dukungan dari Matahari dan keluarga Tang, sementara yang lain mendapat dukungan dari Dugus. 3 keluarga besar akan berkumpul jika sesuatu terjadi pada mereka berdua. Mereka akan menjadi masalah yang cukup besar untuk menempatkan keluarga adik laki-lakinya, Li, dalam posisi yang tidak menguntungkan. Beberapa saat kemudian, bayangan putih kecil melintas. Itu diikuti oleh ketukan kuku, suara mereka menyerupai hujan-hujan. Detak kuku itu terdengar beberapa saat yang lalu, dan seekor kuda yang kuat sudah berbelok ke jalan untuk tiba di lokasi pertempuran. Siluet menyala ketika 2 pria turun dari kuda. Ada genangan darah di tanah. Tubuh tunggal Ye Guhan berbaring di tengah-tengahnya. Kamu kecil. Kamu Guhan. Jun Wuyi berseru dengan khawatir. Dia jatuh di samping tubuh Ye Guhan. Dia seharusnya menyembunyikan kebenaran tentang kakinya yang sembuh, tetapi dia telah meninggalkan penampilan itu sekarang. Dia berlutut di samping Ye Guhan, dan mengambil pergelangan tangan kirinya di tangannya. Kemudian, suan ki murni mulai mengalir dari Jun Wuyi, dan ke pria yang terluka parah. Ye Guhan tidak memiliki banyak tenaga hidup yang tersisa di dalam dirinya. Ye Guhan menderita kehilangan banyak darah. Tubuhnya juga telah mengalami cedera serius. Cadangan energinya sudah habis. Peluangnya untuk bertahan hidup tampak sangat tipis. Jika bukan karena kekhawatiran dan kecemasan hatinya, mungkin dia tidak akan selamat sampai sekarang. Namun, ekspresinya sudah mulai mengendur. Sepertinya rohnya sudah mulai meninggalkan tubuhnya. Dia memiliki kemauan yang tak tertandingi, tetapi sulit untuk bertahan dari kekuatan hidup ketika malaikat mau turun. Kemudian,
Kesadaran Ye Guhan hilang karena suan ki murni yang mengalir ke tubuhnya dari Jun Wuyi. Dia memaksa matanya terbuka, dan melihat wajah kurus Jun Wuyi. Matanya berbinar ketika ekspresi urgensi menyusul wajahnya. Cemas. Permohonan. Ye Guhan penuh dengan emosi seperti itu. Apa yang terjadi di sini? Tanya Jun Wuyi dengan perasaan mendesak, tetapi Ye Guhan tidak dapat berbicara. Jun Wuyi lalu melihat sekeliling. Jalan ini seharusnya ramai dengan orang-orang. Tapi tidak ada orang lain di sini, itu sangat tenang. Bukankah ini sangat aneh? Kemana semua orang pergi? Apakah ada yang tahu apa yang terjadi di sini? Jun Wuyi meraung marah. Seluruh jalan bergema dengan teriakannya. Tetap saja, tidak ada yang menjawab. Ye Guhan dan Jun Wuyi adalah sesaman dengan generasi mereka. Sebenarnya, master ketiga keluarga Jun sedikit lebih tua dari Ye Guhan. Keluarga Ye dan Jun dulu memiliki hubungan yang agak bersahabat. Karena itu, Jun Wuyi dan Ye Guhan dulunya berteman. Kemudian, kekuatan keluarga Ye menurun. Jadi, Jun Wuyi dan Ye Guhan tidak bertemu lagi sejak itu. Itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu. Jun Wuyi tidak mengira akan bertemu sahabatnya setelah 10 tahun. Dan itu juga ketika lelaki itu berada di ambang kematian. Ye Guhan merasakan suan chi murni Jun Wuyi memasuki sistemnya. Dia terkejut menyadari bahwa Jun Wuyi telah melampaui kultivasinya. Jun Wuyi telah mencapai bagian atas tingkat pertengahan Sky Suan. Itu sangat mencengangkan. Namun, Ye Guhan juga merasakan peluangnya untuk hidup memudar pada saat yang sama. Oleh karena itu, matanya menjadi lebih dan lebih mendesak ketika suan ki murni memasuki tubuhnya. Tetapi segera digantikan oleh ekspresi murka murni. Jun Wuyi memandang saat aura Ye Guhan menjadi semakin lemah. Dia kemudian melihat ke atas. Mosie, bisakah kamu menyelamatkannya? Jun Mosie menghela nafas. Paman ketiga memintaku untuk melakukan ini, bahkan dia tidak dapat melakukannya sendiri. Sejujurnya, Tuan Muda Jun memiliki keyakinan penuh pada kemampuan Pagoda Hong Jun. Dia yakin bahwa dia bisa menghidupkan kembali seseorang terlepas dari tingkat cedera mereka. Dia telah mampu menghilangkan racun yang telah mengganggu tubuh pamannya selama 1 dekade. Bahkan, itu bahkan berhasil ketika Hai Chen Feng telah menghancurkan sirkulasi dantian dan suan ki-nya sendiri menjadi berkeping-keping. Kondisi Ye Guhan sangat berbahaya, bahkan, dia hampir selesai. Namun, Jun Mosie tidak pernah menganggap dirinya sebagai penyelamat. Selain itu, dia tidak memiliki pendapat yang mendukung Ye Guhan dan Putri Ling Meng. Bahkan, membantu mereka kemungkinan akan menghasilkan lebih banyak masalah baginya. Karenanya, tidak akan ada keuntungan sedikit pun dalam membantunya, transaksi ini hanya akan menghasilkan kerugian. Namun, itu adalah paman ketiganya yang meminta bantuan, sulit baginya untuk menolak pamannya dalam situasi seperti itu. Oleh karena itu, Jun Mosie tanpa tergesa-gesa dan tanpa sadar berjongkok bersama pamannya. Dia meraih dengan tangannya dan mengambil tangan Ye Guhan dari Jun Wuyi. Dia kemudian perlahan menutup matanya sendiri. Selanjutnya, ia memprakarsai seni Fortune Unlocking Fortune. Suan ki murni mulai mengalir deras. Namun, alisnya tidak bisa menahan sedikitpun. Tuan Muda Jun dikejutkan oleh cedera Ye Guhan. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Lukanya mirip dengan yang diderita Hai Chen Feng. Hampir pasti dia akan mati karena luka-luka ini. Faktanya, itu adalah mukjizat yang dia pegang, dan tidak mati karena lukanya. Tampaknya dia bahkan tidak memiliki setengah dari nafasnya yang tersisa. Tampaknya keyakinannya adalah satu-satunya hal yang tersisa di tubuhnya. Aura Jun Mosie menutupi tubuh lelaki yang terluka itu. Dia telah terluka di banyak tempat. Harus ada setidaknya 30 tempat di mana dia menderita luka-luka. Mungkin lebih. Perut bawahnya tertusuk, bahunya rusak parah oleh energi pedang, sisi-sisi tubuhnya telah dibuka, serangan telapak tangan di dadanya telah benar-benar menghancurkan tulang rusuknya. Dan 5 titik vitalnya telah tergeser. Dia dalam kondisi yang sangat buruk. Sial. Jun Mosie sangat percaya pada Art of Unlocking Heaven's Fortune ketika dihadapkan dengan kondisi seperti itu. Namun, dia tidak melihat sedikit pun peluang untuk menyembuhkan Ye Guhan. Jun Mosie hanya bisa memperpanjang hidup pria itu dengan mencegah cederanya menjadi lebih buruk, dengan memastikan bahwa dia tidak mati dari mereka. Namun, dia tidak bisa memberikan kepastian penyembuhan pria itu. Dugu Xiaoyi dan Sun Xiaomei terhuyung-huyung ke arah mereka dari kejauhan. Mereka memanggil dengan suara keras, "Saudara Mosie, sang putri telah ditangkap. Kita harus dengan cepat menyelamatkannya." Petik 2. Jun Mosie tahu bahwa kedua wanita itu juga terluka parah. Dia akan menyambut mereka. Namun, dia tetap duduk setelah mendengar kata-kata mereka. Dia pikir, bagaimana nasib putri jadi urusanku? Mengapa kamu menuntut aku untuk melakukan yang terbaik untuknya? Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Dan tidak bisakah kamu melihat kondisi Ye Guhan? Dan sekarang kamu ingin paman ketigaku melakukan yang terbaik. Mengapa? Dan untuk alasan apa? Namun, seluruh tubuh Ye Guhan mulai bergetar ketika mendengar ini. Wajahnya, yang pucat pasi, tiba-tiba memerah dengan sedikit warna. Matanya menjadi sedikit lebih cerah dan hangat dengan harapan. Dia memandang Jun Mosie dan Jun Wuyi, memohon mereka untuk menyelamatkan putri. Ye Guhan menggenggam sedotan. Dia telah memperhatikan bahwa level Jun Wuyi telah melebihi levelnya, dan bahwa dia berada di perbatasan mid-mark ranah Sky Suan. Karena itu, masih ada peluang menyelamatkan putri jika harus melakukan tugas itu. Jun Wuyi berpikir sejenak dan bertanya dengan lembut, "Kamu ingin kami menyelamatkan putri?"
Mata Ye Guhan menunjukkan sedikit kebahagiaan sebagai tanggapan. Berhenti dengan keributan. Menurut kamu bagaimana kami akan menyelamatkannya dengan kekuatan kami? Bicara terus terang saja, kamu ingin kita membuang hidup kita. Jun Moxie terus menggunakan seni keberuntungan surga yang tidak terkunci. Dia bahkan tidak mengangkat alisnya, Suan Ki Paman ketiga telah mencapai tingkat tinggi. Namun tubuhnya masih lemah. Kesehatannya lemah, dan ia tidak bisa berjalan. Dan mereka memiliki kekuatan untuk meninggalkan kamu seperti ini, bukan saja kamu bertanya pada paman aku. Tetapi kamu bahkan meminta seseorang yang selemah aku. Selain itu, aku tidak punya niat untuk menyelamatkannya, aku juga tidak memiliki kekuatan. Ada pepatah kuno, hidup dan mati, takdir ditentukan oleh surga. Ini pasti tindakan takdir. Petik 2. Apa menurutmu aku bodoh? Bekerja keras tidak akan berhasil. Apa gunanya kita jika menyelamatkan putri bodoh itu? Pemulihan paman ketigaku akan terungkap bersama dengan kekuatannya. Tidak hanya itu, kekuatan aku akan terungkap dalam proses itu juga. Apakah tidak cukup bahwa aku telah menghentikanmu dari kematian? Tidak bisakah kamu puas dengan itu? Bahkan jika ada orang lain di tempatku, bahkan 8 guru agung tidak akan bisa menggunakan metode ini, bahkan Yun Bei Chen sekalipun. Napas Ye Guhan sudah lemah, tetapi sekarang menjadi mendesak dan panik karena dia mulai terengah-engah karena amarahnya. Jun Moxie bisa merasakan peningkatan cepat pada nadinya. Dadanya bergetar ketika dia terengah-engah. Dan karena itu tulang di daerah itu patah, itu membuat suara yang berbeda. Ye Guhan dengan keras kepala memandang Jun Moxie. Ekspresinya adalah kemarahan yang tak ada habisnya pada awalnya. Kemudian, salah satu dari kesedihan sebelum akhirnya berubah menjadi salah satu pria yang memohon. Hati Jun Moxie bergetar ketika dia menyaksikan ekspresi sedih. Dia yakin bahwa Ye Guhan pasti akan mengabaikan harga dirinya dan harga dirinya jika dia bisa berbicara, dan kemudian akan memohon kepada Tuan Muda Jun untuk menyelamatkan sang putri. Tiba-tiba, wajah Ye Guhan memerah, dan suara gemericik keluar dari tenggorokannya. Tampaknya dia menggunakan seluruh sisa kekuatannya untuk satu upaya terakhir. Mulutnya terbuka, tapi dia hampir tidak bisa mengeluarkan dua kata yang lemah, minta. Selamatkan. Kemudian, kepalanya bengkok dan dia pingsan tanpa rengekan. Ye Guhan telah memilih untuk membakar kekuatan hidupnya yang terakhir untuk mengucapkan kata-kata ini. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Namun, Jun Moxie dan Jun Wuyi jelas mengerti apa maksudnya bertanya kepada mereka, aku memintamu, selamatkan Ling Meng. Dia telah menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya dan kekuatan hidupnya untuk membuat permintaan ini. Apakah dia mati? Jun Wuyi tampak sedih dan cemas saat dia bertanya. Dia belum mati. Meskipun dia hampir mati, dia dalam kondisi yang agak ditangguhkan, hampir mati. Tangan Jun Moxie masih menuangkan aura murni ke Ye Guhan. Namun, keadaan bisa berubah menjadi terburuk jika kondisinya tetap sama. Menyelamatkan orang adalah seperti memadamkan api, kamu masih belum menyelamatkan semua orang. Dugu Xiaoyi bergegas. Dia berteriak ketika dia meraih bagian depan jaket Jun Moxie. Cepat dan selamatkan Putri Ling Meng, apa yang kamu tunggu? Bagaimana ini keprihatinan aku? Jun Moxie menatap dengan tidak bisa dijelaskan, mengapa kamu ingin aku menyelamatkan putri? Pangeran atau sesuatu harus berurusan dengan masalah ini. Kamu ingin aku pergi dan membuang hidup aku. Ye Guhan adalah ahli Sky Xuan. Tidak bisakah kamu melihat bagaimana mereka mengubahnya menjadi hanya sekarung darah? Aku tidak punya kekuatan dalam perbandingan, namun kamu ingin aku pergi dan menyelamatkannya. Bagaimana bisa kata-kata itu keluar dari mulutmu? Petik 2. Jun Moxie menegur dalam hatinya, Putri Ling Meng bukanlah kamu, jadi mengapa aku harus mengerahkan diri untuk hal bodoh seperti itu? Aku telah bergegas demi kamu, siapa yang mengira itu akan menjadi masalah besar? Kamu, lalu apa yang kita lakukan? Dugu Xiaoyi ingat bahwa Jun Moxie sekuat itu. Bahkan, dia bahkan tidak bisa menyaingi dia. Jadi bagaimana dia akan berurusan dengan banyak ahli Sky Xuan? Apa yang baru saja dia katakan? Dia tiba-tiba menyesali kata-katanya, dan sekarang bingung, kenapa? Belumkah para penjaga dari Istana Kekaisaran tiba? Kata-kata itu tidak menarik bagi pendengar. Jun Wuyi dan Jun Moxie saling memandang dalam pemahaman diam-diam. Moxie, sebagai tindakan kebaikan untuk Ye Guhan, kita harus membantu. Dan lagi pula, dia adalah sang putri. Jun Wuyi berkata dengan bijak. Dia tahu bahwa keponakannya tidak tertarik pada Putri Ling Meng. Dia sangat sadar bahwa keponakannya benar-benar akan duduk dan menonton dengan santai. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan nama Ye Guhan alih-alih putri. Dia mengatakan ini karena dia sudah berpikir bahwa keponakannya tidak akan melakukan upaya untuk menyelamatkannya sebaliknya. Dia kenal baik dengan keponakannya. Dia tahu keponakannya lebih dari mampu melakukan hal itu. Bahkan, itu akan menjadi naluri alami anak muda, dan dia juga memiliki kesadaran yang jelas dalam hal ini. Aku tidak akan melakukannya. Aku tidak tertarik. Jun Moxie menolak paman ketiganya juga. Dia memiliki perasaan samar bahwa, ini sepertinya bukan masalah kecil. Biaya pengungkapan identitasku akan jauh dari tidak penting. Aku tidak akan melakukan apapun karena itu tidak ada hubungannya denganku, bahkan jika dia adalah putri dewa, apalagi dia seorang putri, aku lebih suka menggunakan waktu luang ini untuk menggoda Little White. Belum lagi, Master Pembunuh Jun tidak akan bekerja ketika aku tidak memiliki keuntungan dari transaksi. Aku akan pergi, bahkan jika kamu tidak. Jun Wuyi dengan marah menyangga dari tanah dan melompat ke atas kuda.
Aku tidak pergi untuk putri, tapi aku memilih Ye Guhan. Ye Guhan akan melakukan pembersihan berdarah kota untuk putri, seperti kakekmu lakukan untukmu. Bagaimana kita bisa duduk dan mengabaikan kasih sayang seperti itu? Petik 2. Bab 263, membuat orang lain melakukan pekerjaan kotor seseorang. 1. Jun Moxie tidak akan setuju terlepas dari apa yang akan dikatakan pamannya, kecuali bahwa dia menyebutkan insiden itu. Dan ini sangat menyentuh Tuan Muda Jun. Hati Jun Moxie bergetar. Dia tiba-tiba teringat cara Jun Zantian mengeluarkan panggilan perang, cara kakeknya memimpin pasukannya melakukan pembersihan di ibu kota. Ingatan ini tiba-tiba menghangatkan hatinya. Memori ini paling menggerakkan Jun Moxie. Hitman Jun sadar bahwa keputusan paman ketiganya lebih didasarkan pada sentimen daripada alasan. Namun, itu akan mengakibatkan banyak kerusakan pada keluarga Jun jika Jun Wuyi benar-benar melakukan tugas itu, terlepas dari keberhasilannya menyelamatkan putri. Namun, surga menemukan cara ketika seorang pria dengan karakter mulia berangkat pada tugas yang benar. Akan sulit untuk menutupi keterlibatan pamannya jika jenderal terkenal itu terlibat dalam masalah ini. Namun, jika Jun Moxie sendiri yang melakukan tugas itu, maka... Baiklah kalau begitu, aku akan pergi. Sialan, Jun Moxie menarik napas dalam-dalam. Kemudian, ia dengan cepat memindahkan Suan Qi murni ke meridian kering Ye Guhan untuk membuatnya tetap hidup untuk saat ini. Tapi kamu tidak perlu menemaniku, paman, aku sendiri akan lebih dari cukup. Jadi, kamu pulang dulu. Tetapi pastikan tubuhnya tidak bergoyang dalam perjalanan kembali. Petik 2. Aku mengerti operasi penyelamatan ini, tidak seperti kamu, Jun Wuyi memotongnya. Tapi aku akan mundur dengan enggan. Kamu benar untuk memiliki kepercayaan pada aku. Namun, mereka adalah 5 ahli Sky Swan, Jun Moxie tersenyum pahit. Dia bangkit dan menaiki kudanya. Kemudian, dia menekankan kakinya ke sisi kuda, dan bersiap untuk melaju cepat. Kamu, bajingan, kamu, hati-hati, hati Dugu Xiaoyi tiba-tiba direbut oleh kasih sayangnya pada Jun Moxie. Dia, sangat sadar, akan kekuatan Jun Scoundrel. Dia merasa ingin menghalangi jalannya untuk mencegahnya pergi. Dugu Xiaoyi sangat cemas. Sedemikian rupa, sehingga dia sementara memendam pikiran egois. Lebih baik menjaga keamanan bajingan ini daripada menyelamatkan putri. Jun Moxie menaiki kudanya dan berhenti sejenak. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan melihat ke belakang karena dia telah memilih tindakan. Kudanya meringkuk dan mengangkat kukunya. Itu kemudian berlari dengan cepat. Tubuh halus Dugu Xiaoyi bergetar. Sun Xiaomei perlahan datang di sampingnya, dan memegang tangannya. Dia kemudian berkata, jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi padanya. Petik 2. Saudari penatua Xiaomei, aku terlalu banyak memaksanya seperti ini. Apa yang akan aku lakukan jika sesuatu terjadi padanya? Dugu Xiaoyi bertanya dengan ragu-ragu. Dia khawatir karena akalnya. Dia tidak akan, santai. Pikir Sun Xiaomei, bagaimana kamu memaksanya? Itu adalah kata-kata Tuan ketiga Jun. Dia mungkin tidak akan mendengarkan jika kamu mencoba memaksanya 10.000 kali. Kamu tidak bisa memaksanya. Aku takut bahwa, kamu, saat ini tidak mampu memaksanya untuk melakukan apapun. Namun, kata-kata ini akan membuat Dugu Xiaoyi patah hati. Karena itu, Sun Xiaomei hanya bisa memikirkannya. Seperti kebetulan. Serangan pada Putri Ling Meng, kedatangan Ye Guhan, pertempuran sengitnya, dia mengalami cedera serius dan akhirnya, Lei Jianhong meraih putri dan pergi, semua itu telah diamati oleh seorang individu yang tersembunyi dalam kegelapan. Orang ini tidak lain adalah Tuan Wen. Dia mengikuti Putri Ling Meng ke aula aristokrat sebagai lelaki berpakaian hitam kedua. Aula aristokrat memungkinkan setiap orang yang diundang memiliki 2 sahabat. Kaisar telah mengambil satu tempat di pesta Putri Ling Meng. Wen kemudian menjadi tamu keduanya, dan telah mengisi tempat terakhir. Selain statusnya, Tuan Wen memiliki kekuatan yang sangat besar. Begitu banyak, bahkan Hai Chen Feng tidak akan bisa berurusan dengannya. Segalanya akan sangat berbeda jika dia memutuskan untuk membantu. Sayang sekali dia tidak melakukannya. Tuan Wen mengagumi kesetiaan dan kasih sayang yang ditunjukkan Ye Guhan. Dia merasakan keinginan untuk membantu Ye Guhan beberapa kali selama pertempuran. Namun, sayangnya dia tidak bisa. Kaisar telah membuat rencana untuk mengeluarkan master misterius itu, dan rencana ini akan sia-sia jika dia menyerang. Pakar Langit Swan itu telah menjadi mimpi buruk bagi Kaisar Tianxiang setelah dia menyelamatkan Putri Ling Meng. Kaisar tidak bisa membiarkan ahli Sky Swan yang kuat dan tidak dikenal di kekaisarannya, terutama ketika dia tidak bisa mengawasi mereka. Tidak masalah jika pria ini hanya seorang pertapa. Namun, dia memiliki beberapa koneksi dengan Putri Ling Meng dan bisa terlibat dalam perselisihan imperial. Kemungkinan keterlibatan entitas yang sedemikian kuat dalam masalah-masalah imperial bukanlah kabar baik bagi telinga Kaisar. Karenanya, Kaisar tidak bisa mentolerir keberadaannya. Niatnya mungkin bagus, tetapi masih penting untuk memahami pria ini. Kaisar tidak akan tenang sampai posisi pria ini jelas baginya. Ahli Sky Swan misterius ini adalah satu hal. Tetapi pria misterius di belakang aula aristokrat itu juga telah berubah menjadi mimpi buruk bagi Kaisar. Tuan Wen merasakan kontradiksi dalam dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak kelahirannya. Dia tak berdaya menatap Ye Guhan saat dia jatuh ke tanah, dan berbaring di sana dalam diam. Wen biasanya pria yang tenang. Namun, ia telah mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir putus. Dia pria yang luar biasa.
Dia membakar setiap energinya untuk membantu putri. Dan orang yang sebenarnya bisa membantu sang putri dipaksa untuk duduk dan menonton dari pinggir lapangan. Hati nurani. Hati nurani apa? Ah. Namun, Putri Ling Meng telah ditangkap. Ahli puncak Sky Xuan yang misterius itu harus ditarik keluar. Dan tidak ada yang harus terjadi pada putri. Kaisar telah mempercayakan kepadanya tugas ini. Apa hubungannya dengan Ye Guhan? Dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tuan Wen tidak punya pilihan. Dia tidak tega mengabaikan ini. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dia memandang dengan menyesal karena tubuh Ye Guhan jatuh ke tanah, dan menghela nafas dengan penyesalan. Kemudian, dia melesat ke arah di mana para penyerang itu melarikan diri bersama sang putri, dan mulai mengejar mereka. Angin kencang bertiup di wajahnya saat dia mulai mengejar mereka. Dan pada saat itu, dia menyadari sesuatu. Seluruh rencana ini disatukan untuk menarik ahli misterius itu, dan untuk menemukan pelakunya di balik serangan terhadap Putri Ling Meng. Namun, dia mengenal Kaisar dengan baik. Kaisar mungkin memiliki motif egois lain di balik masalah ini. Mereka tidak pernah membicarakannya karena Kaisar yang agung dan bijaksana jelas harus malu untuk mengakuinya. Namun, Tuan Wen dapat mengerti, keberadaan Ye Guhan adalah masalah kecemasan bagi Kaisar. Bahkan, itu adalah masalah kecemasan besar. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapi istrinya yang mengincar selama lebih dari 1 dekade. Tidak diragukan lagi untuk membuang situasi seperti itu bahkan ketika sampai pada hati Kaisar besar. Bagaimanapun juga, Kaisar juga seorang pria. Bahkan, keinginannya untuk mengendalikan akan lebih besar dari yang lain, itu tentu tidak mungkin lebih lemah. Tidak masalah pria itu tidak melewati batas. Selama pemikiran itu ada di sana, itu adalah kejahatan besar yang menuntut pengampunan dari hukuman mati. Itu perlu bagi Ye Guhan untuk mati. Hal ini adalah tujuan sebenarnya di antara beberapa hal yang lebih mendesak lainnya. Sebenarnya Kaisar telah membunuh dengan pisau pinjaman. Dia merencanakan pengaturan ini. Pantas saja pengawal putri begitu lemah, dan tidak punya keinginan untuk bertindak, tidak heran dia hanya mengirim aku untuk menyelamatkan sang putri, dan tidak ada orang lain. Pantas. Itu hampir sama dengan larangan untuk bantuan lainnya, jadi itulah yang terjadi. Wen tidak punya pilihan selain mengagumi kelakuan Kaisar negara itu. Rencananya tepat dan akurat, pemikirannya berhati-hati dan teliti. Skemaku sendiri tidak boleh seburuk miliknya. Dia bisa melihat 3 orang di kejauhan di depannya. Namun, Wen mengalami kesulitan dalam memahami emosinya sendiri. Jun Moxie mengendarai kudanya dengan cepat dan dengan cepat melintasi beberapa jalan. Dia kejam mencambuk kuda, dan itu berjalan dengan kecepatan panah. Sudut-sudut mulut kudanya yang kuat mulai berbusa. Tuan Muda Jun dengan cepat melihat sekeliling untuk melihat bahwa tidak ada orang lain di sana. Kemudian, dia mengencangkan cengkeramannya pada kudanya menggunakan kakinya. Dia kemudian membuang kendali. Lalu, siluet Jun Moxie yang menjulang menghilang dari punggung kuda. Kuda itu meringkik panjang dan berhenti saat Tuan Muda Jun menghilang. Kekuasaan yang dibuang oleh Tuan Muda Jun terjerat dalam pohon di dekatnya, dan terbentuk dari lingkaran yang rapat. Dia akan melakukan sesuatu atau tidak. Tetapi ketika dia bertindak, dia akan melakukannya dengan rasa ketegasan yang cepat. Dia akan memberikan segalanya. Ini adalah kode etik Hitman Jun. Tidak ada masalah setelah dia mengambil keputusan. Tidak masalah jika Putri Ling Meng diremukkan di depannya jika dia memutuskan untuk tidak menyelamatkannya. Hitman Jun hanya akan dengan tenang melihat-lihat. Bahkan, dia mungkin berkomentar tentang bagaimana teknik pisau itu tidak bagus. Atau bagaimana senjatanya tidak cukup tajam. Namun, karena dia telah memutuskan untuk menyelamatkannya, dia akan memastikan bahwa tidak ada rambut di tubuhnya yang terluka. Dia akan menyelamatkannya utuh, dan kemudian melarikan diri. Aura yang kuat mengalir di sekitar. Seolah-olah hujan meteor telah menghantam dengan kuat ke laut, dan telah membangkitkan gelombang besar di langit. Gelombang-gelombang ini kemudian berguling-guling di keempat penjuru, tanpa akhir. Jun Moxie memprakarsai pelarian Yin Yang. Kecepatannya meningkat pesat dibandingkan dengan kecepatannya yang biasa. Dia seperti ilusi, dia berada di satu tempat pada satu saat, dan di tempat lain berikutnya. Tidak ada orang yang bisa melihat pemandangan misterius ini. Namun, Tuan Muda Jun benar-benar menikmatinya. Jun Moxie menyadari bahwa dia mulai semakin mahir mengendalikan pelarian Yin yang sejak dia membuka kunci tingkat kedua pagoda Hong Jun. Bahkan, dia sekarang bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Jun Moxie sepenuh hati memanfaatkan keterampilan ini sekarang. Dia merasa sepenuhnya terintegrasi dengan dunia, dan memiliki perasaan terlepas dari semua hal duniawi. Rasanya seolah dia bisa pergi kemana saja di dunia yang luas ini, tidak ada tempat di luar selama yang diinginkannya. Seni Unlocking the Heavens Fortune mengalir seperti sungai yang kedua di dalam tubuhnya, tak terbatas dan tak terbatas. Aura terus-menerus merembes keluar dari pagoda Hong Jun. Seni Fortune Unlocking Fortune bekerja tanpa penyumbatan. Ada aliran aura tak henti-hentinya di dalam tubuhnya sejak ia membuka kunci keberuntungan surga. Dan seluruh aura ini akan langsung ke pagoda Hong Jun lagi. Benda-benda ini rupanya berbentuk lingkaran, loop sempurna. Jun Moxie tidak bisa tidak mengingat beberapa ajaran Daois dari kehidupan sebelumnya meskipun dia belum bisa memahaminya pada saat itu. Hidup seperti lautan kesengsaraan, dan tubuh manusia adalah satu-satunya rakit yang tersedia untuk menyeberanginya. Jun Moxie merasa bahwa kata-kata itu sangat sejalan dengan kondisinya saat ini. Tuan Muda Jun ingin tetap berada dalam kondisi menakjubkan itu untuk jangka waktu yang lebih lama.
Namun, situasi yang berlaku tidak memungkinkan dia memperpanjang periode waktu di mana dia bisa tetap berada di negara itu. Sayang sekali. Bagaimana realitas bisa memenuhi harapan orang? Tiba-tiba, ada perubahan di depan. Jun Moxie, berdesis menyeberang dan diam-diam menutupi lebih dari 30 meter dalam satu langkah. Dia hanya meninggalkan pusaran angin satu demi satu dalam kondisi ilusi itu. Dan pusaran air ini lambat surut. 3 orang terus berubah arah saat mereka bergerak ke arah luar kota. Mereka seperti gumpalan asap. Gerakan mereka cepat dan gesit. Gerakan anggota tubuh mereka cerdas. Namun, dia bisa melihat bahwa ketiga orang itu cukup tangguh. Orang-orang ini entah bagaimana akan tahu jika seseorang datang ke arah mereka dari depan. Mereka kemudian akan menggeser posisi mereka untuk menghindari bertemu orang tersebut. Orang-orang ini tidak pernah bertemu dengan siapapun sepanjang jalan, kecuali untuk beberapa orang awam. Dan orang biasa tidak akan bisa mendeteksi mereka mengingat kecepatan mereka bergerak. Dia hanya akan merasakan semburan angin dingin bertiup ke arahnya, dan para penyerang akan melanjutkan tanpa meninggalkan jejak. Bab 264, kamu dibingkai. Jun Moxie menarik napas dalam-dalam, dan kemudian meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Dia tinggal sedikit lebih dari 100 meter di belakang 3 orang berpakaian hitam, dan menyamai kecepatan mereka. Dia tiba-tiba mendeteksi aura yang berfluktuasi, dan menyadari bahwa orang lain juga membayangi ketiganya. Dan dia bisa tahu dari gerakan orang itu bahwa kultivasinya jauh lebih tinggi daripada 3 yang dia kejar. Jangan bilang, apakah dia dari Istana Kekaisaran? Jun Moxie merenung sebentar dan membuat rencana. Wen juga merasakan kehadiran orang lain. Namun, dia tidak dapat menemukan orang ini ketika dia melihat sekeliling. Namun, Tuan Wen memiliki kesadaran yang sangat kuat, dan ia bisa mengatakan bahwa orang lain ini adalah seorang ahli yang luar biasa tangguh. Tapi kenapa aku tidak bisa menemukannya? Area terbuka di depan. 3 bayangan yang tidak bisa dibedakan melompati tembok kota, dan melarikan diri jauh dalam beberapa saat. Wen memilih saat itu untuk menyelidiki, dan berhenti di sana dengan sengaja untuk sementara waktu. Dia tidak percaya bahwa, anak-anak, itu dapat melepaskan diri darinya. Jadi, dia memutuskan untuk melihat bagaimana pria itu bisa bersembunyi di hamparan yang terbuka lebar itu. Aku tidak berpikir bahwa generasi terhebat dari generasi paling senior dapat menyembunyikan diri dari pandanganku di area yang luas dan terbuka ini. Namun, Tuan Wen akan kecewa. Dia menunggu sebentar, tetapi tidak bisa menangkap orang itu. Yang bisa dia lakukan, adalah merasakan aura yang kuat dan tangguh tiba, dan kemudian pergi ke kejauhan. Bahkan, aura melintasi ke kejauhan melalui ruang kosong itu. Namun, dia bahkan tidak bisa melihat pria itu. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang seperti ini ada di dunia fana. Tuan Wen menarik napas dalam-dalam. Namun, isi perutnya sekarang dipenuhi aspirasi yang membakar. Betapa hebatnya hidup ini, jika aku dapat melawan ahli seperti itu secara langsung. Wen dengan cepat menyesuaikan keadaan pribadinya setelah hampir menyemburkan udara, dan kemudian melompat turun juga. Dia melayang turun tembok kota seringan helai rambut. Dan kemudian, dia juga menghilang di kejauhan. Tentara kurang tidur yang menjaga gerbang tidak memperhatikannya, dan tetap tidak tahu apa yang terjadi. Kakak, kondisi kelima tidak terlihat sangat baik. Aku telah menuangkan Suan Qi ke dalam dirinya, tetapi tidak ada bedanya. Kita perlu menyembuhkan lukanya dengan cepat. Kalau tidak, aku takut. Suara Zhou Jianming memiliki perasaan urgensi untuk itu. Ye Guhan benar-benar galak. Kondisi keempat juga buruk, Lei Jianhong menggertakkan giginya dengan kebencian. Dia kemudian dengan cepat berkata, kondisi kelima cukup serius. Tapi dia akan kembali normal jika kita berhasil menyembuhkan lukanya. Namun, keempat telah dinonaktifkan secara permanen. Bahunya telah dipotong dan wajahnya telah cacat. Sialan itu Ye Guhan. Petik 2. Aku tidak berharap ini Ye Guhan menjadi masalah sebanyak itu. Kami masing-masing di tingkat Sky Xuan, kami tidak kalah dengan siapapun di kekaisaran ini. Pria itu harus menghadapi kita semua sekaligus, namun semuanya masih berjalan seperti ini. Murid perempuan ketiga, Fang Piaohong menghela nafas. Untungnya, dia dibiarkan mati. Meskipun sangat disayangkan apa yang dia lakukan pada saudara keempat. Petik 2. Ini semua karena ini Beatrice Chling-meng. Lei Jianhong meraung dengan marah. Aku akan membuat ini semua menyesali hidupnya setelah aku mengetahui tentang pria misterius itu dengan pisau lempar. Aku akan menjaganya. Betapa cantiknya dia putri. Petik 2. Kita harus menunggu sampai guru tiba bahkan jika kita mendapatkan hasil yang kita inginkan. Fang Piaohong menghela nafas lagi. Saudara-saudara keempat dan kelima sekarat, keenam tidak memiliki harapan untuk pemulihan. Tulang ketujuh ke-10 telah dikuburkan di kota Tianxiang. Siapa yang akan berpikir bahwa hal seperti itu akan terjadi? Bahwa hal-hal bisa menjadi seperti ini? Lanjutnya dengan napas lain, Tuan akan terbang marah ketika dia mendengar tentang ini. Kakak, Tuan akan tiba dalam 2 hari. Kamu harus membuat persiapan untuk kedatangannya. Petik 2. Persiapan apa yang bisa aku buat? Lei Jianhong berkata agak putus asa. Jika ayah kita tidak memukuli aku sampai mati, aku khawatir dia akan menempatkan aku dalam kondisi di mana aku akan terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Aku telah memimpin 9 murid di sini. Dan sekarang, hanya kami bertiga yang tersisa. Tidakkah ini akan menjadi pukulan besar bagi orang tua kita? Ini akan menjadi keajaiban jika dia memaafkanku dengan mudah. Petik 2. Zhou Jianming juga menghela nafas, kurasa kita bertiga tidak bisa tenang sekarang. Guru akan tiba setelah 2 hari.
Pada waktu yang ditentukan. Oh sayang. Aku tidak punya keberanian untuk membayangkan bagaimana reaksi orang tua itu. Petik 2. Guru telah mencurahkan seluruh hatinya kepada kami 11 murid. Sekarang, oh sayang, aku tidak tahu bagaimana dia akan berduka. Kata Fang Piaohong sedih. Dia tidak bisa mencegah matanya menjadi merah. Sebuah hutan kecil muncul di depan mereka ketika mereka berbicara. Pertama-tama mereka melihat ke belakang untuk melihat bahwa mereka tidak diikuti. Kemudian, mereka masuk tanpa ragu-ragu. Kit Man Jun mengikuti mereka dari belakang seperti makhluk tanpa bentuk, tanpa sifat fisik apapun. Dia melayang di udara saat dia mengikuti mereka. Jun Moxie mendengarkan para penculik dengan sangat hati-hati. Murid Lei Wube juga mengambil bagian dalam serangan untuk Xuan Kor pada malam itu dengan badai petir. Jun Moxie dikejutkan oleh apa yang dia dengar. Lei Wei, guru berdarah dingin akan tiba di kota Tianxiang dalam 2 hari. Ini berita besar. 3 orang itu berhati-hati meskipun mereka berada di dalam hutan lebat. Mereka mengubah arah dan berbelok 2 kali, pertama kiri, lalu kanan. Kemudian, mereka berhenti di depan tunggul coba kering. Kemudian, murid paling senior mereka Lei Jianhong mengulurkan tangannya, dan menekan sesuatu di tempat yang tidak diketahui. Tunggul pohon tiba-tiba bergerak menjauh, dan menampakkan lempengan batu besar. Dan lempengan itu kemudian pindah untuk membuka pintu masuk sebuah gua. Jun Moxie mengambil 1 langkah dan menghilang di saat itu terungkap. Gua itu benar-benar aman pada saat itu karena tidak ada seorang pun di dalamnya. 3 orang termasuk Lei Jianhong menyesuaikan posisi mereka, dan masuk lebih dalam, perlahan dan hati-hati. Gua ini sangat sempit, dan 2 orang tidak bisa masuk ke dalam pada saat bersamaan tanpa saling bertabrakan. Seandainya mereka tahu bahwa Tuan Muda Jun sudah ada di sana. Diam-diam menunggu mereka masuk. Tunggul pohon perlahan kembali ke posisi semula setelah mereka masuk. Tanah sekali lagi tampak tidak terganggu, tidak satu suara pun dari aktivitas apapun dapat didengar. Tuan Wen telah mengikuti ketiga orang itu sampai hutan. Mereka tidak bisa menghindarinya, atau pergi keluar dari jangkauan indera pendeteksiannya. Bahkan, dia melihat mereka memasuki hutan. Namun, dia telah membuang-buang waktu dalam upaya untuk mencari orang yang tangguh itu. Karena itu, dia datang agak terlambat di pintu masuk gua. Tunggul itu telah kembali ke tempat asalnya pada saat dia tiba. Tidak ada satu abrasi pun yang tersisa untuk menunjukkan pintu masuk. Dia mencari kemana-mana, tetapi tidak dapat menemukan di mana orang-orang yang dia ikuti telah pergi. Tuan Wen hanya bisa merasakan aura mereka. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka ada di dekatnya, tetapi dia tidak dapat menemukan mereka. Dia tidak bisa membantu tetapi khawatir. Ini benar-benar kasus, kucing tua membakar kumisnya. 1. Wen yakin bahwa orang-orang ini harus pergi ke bawah tanah menggunakan mekanisme misterius untuk menyembunyikan jejak mereka. Namun, kemana mereka pergi setelah menggali tanah? Dia yakin bahwa dia bisa menarik mereka keluar jika dia meluncurkan keterampilannya untuk menyapu seluruh area. Tapi itu akan membangkitkan kecurigaan mereka. Sangat disayangkan bahwa dia harus mengalahkan rumput untuk menakuti ular itu. 2. Dia tidak bisa memikirkan rencana lain. Namun, Putri Ling Meng akan tetap berada di tangan mereka jika mereka tidak menunjukkan diri. Dan apa yang akan aku lakukan jika sesuatu yang buruk terjadi padanya? Bagaimana aku akan menghadapi Kaisar? Tuan Wen merasa agak malu ketika dia mengerutkan kening. Dia berpikir keras dan tak henti-hentinya tentang tindakan balasan untuk kemungkinan itu. Gua itu mengarah ke ruang besar. Tanah itu ditepuk dengan kuat. Namun, tempat itu memiliki bau agak lembab karena itu di bawah tanah. Kalian berdua, cepat dan sembuhkan keempat dan kelima. Aku akan mempertanyakan hal ini. Lei Jianhong memiliki pandangan yang agak membunuh tentang dia. Kakak, aku tahu mereka kakak-kakak muridmu, dan kau marah pada Putri Ling Meng. Tetapi aku harus mendesak agar kamu mempertimbangkan sedikit metode kamu. Fang Piaohong ragu-ragu, tetapi dia tetap melanjutkan, aku bisa melihat bahwa masalah ini telah membawa rasa sakit bagi Brother Yuran. Aku bisa melihat bahwa identitas kami belum dibuka. Jika kita meminta Brother Yuran untuk tiba sambil berpura-pura menjadi orang baik. Dan dia datang sebagai pahlawan menyelamatkan putri dari bahaya. Jika Yuran berhasil dengan cara ini, itu akan dipertimbangkan. Petik 2. Itu bagus. Hubungi saudara Yuran. Aku tidak akan menyakitinya. Lei Jianhong menggertakkan giginya. Fang Piaohong berdeham, tetapi tetap diam. Dia kemudian mengalihkan perhatian penuh dan energinya untuk menyembuhkan sesama muridnya. Jantung Jun Moxie mulai berdetak liar di kegelapan, kakak Yuran. 2 karakter ini, Yuran. Li Yuran. Ini berarti anak muda itu tidak bisa dianggap enteng lagi. Jangan bilang, Li Yuran terlibat dengan orang-orang ini dalam insiden besar ini. Lei Jianhong mengambil Putri Ling Meng di tangannya, dan kemudian meletakkannya di dinding. Dia kemudian meraih ke atas dan meletakkan tangannya di atas kepalanya. Pure Xuanqi memasuki tubuhnya. Ini membuat sang putri terbangun. Kamu bajingan. Biarkan aku pergi. Putri Ling Meng baru saja membuka matanya dan sudah sangat marah. Dia berteriak, aku ingin pergi ke Paman Ye. Biarkan aku pergi. Yang mulia, kamu ingin bebas, dan kamu akan. Dengan mudah. Yang aku butuhkan dari kamu adalah jawaban untuk satu pertanyaan. Dan kemudian, kamu akan diizinkan untuk pergi. Lei Jianhong mendengus. Dia mengatakan ini padanya sambil mencibir, yang mulia, kamu merangkul beberapa pisau lempar dan memegang pisau yang rusak dengan sangat mahal. Bukankah itu aneh, Putri Ling Meng? Putri terhormat, aku akan membebaskan kamu jika kamu memberitahu aku siapa pemilik pisau ini.
Aku tidak akan mengingkari janji aku. Petik 2. Pemilik pisau lempar. Putri Ling Meng membuka matanya dengan takjub. Orang-orang ini telah menculiknya hanya untuk menanyakan masalah ini. Aku belum pernah melihat orang yang sangat terampil, jadi, bagaimana aku tahu? Petik 2. Haha. Putri, ketika kamu berbicara seperti itu, apakah kamu membawa kami bertiga untuk anak-anak? Lei Jianhong tersenyum dengan kejam. Banyak murid junior saudara aku terbunuh olehnya. Bahkan, kami belum pernah mendengar ada orang yang terampil dalam, sekuler, 3 dunia. Tapi tugas pertama yang dia lakukan adalah untuk menyelamatkan hidupmu. Jangan bilang bahwa Putri sudah lupa. Pria itu telah tiba terakhir kali kamu bertemu pembunuh, tindakannya yang pertama dan satu-satunya adalah menyelamatkan hidupmu. Tapi dia benar-benar hantu jika sang putri bersikeras tidak mengetahui identitasnya. Petik 2. Jun Moxie bergetar di dalam. Dia telah menyelamatkan sang putri dalam kerahasiaan terakhir kali dia diserang. Apakah aku melibatkannya dengan menyelamatkannya? Dendam ini sulit untuk dipikirkan. Bagaimana orang-orang ini mengetahui hubungan antara dua hal yang independen? Kereta pikiran Jun Moxie segera menuju ke Li Yuran. Jadi begitulah adanya. Semuanya akan diselesaikan jika kita mempertimbangkan keluarga Li. Kamu membunuh Paman Ye karena pertanyaan ini. Putri Ling Meng tidak bisa bergerak. Namun, matanya melotot saat dia menatap penculiknya dengan kebencian yang sangat. Sepertinya dia akan segera menembakkan api padanya. Baik. Putri yang dia bisa lupakan tentang meninggalkan tempat ini karena dia bersikeras untuk tidak memberitahu kami tentang asal-usul pisau-pisau ini. Lei Jianhong memberikan senyum jahat ketika dia mengatakan ini dengan suara rendah. Kami memiliki beberapa metode lain yang dapat digunakan untuk membuatmu berbicara. Jun Moxie dengan segera memikirkan tindakan yang bisa dia lakukan. Dia berpikir bahwa dia akan mendekati Putri Ling Meng, dan kemudian menghilang bersamanya dengan menggunakan pagoda Hong Jun. Namun, ia tidak berhasil meski telah beberapa kali mencoba. Rupanya pagoda Hong Jun tidak dapat menampung siapapun selain aku. Atau mungkin kultivasiku yang tidak cukup. Angan-angan Jun Moxie hancur berkeping-keping karena rencana itu tidak berhasil. Itu akan sangat mudah baginya jika sang putri bisa dipindahkan ke pagoda Hong Jun. Jun Moxie yakin bahwa dia akan dapat mengambil keuntungan dari kekacauan yang akan terjadi. Dia kemudian akan membawanya pergi. Bahkan, dia bahkan bisa melukai atau membunuh salah satu penyerang. Menyelamatkan putri masih tidak sulit. Namun, orang-orang ini adalah ahli Sky Xuan. Jadi dia akan berakhir dalam posisi yang mengerikan jika mereka tahu tentang keberadaannya. Lei Jianhong mencubit rahang putri dan memaksanya untuk melihat ke atas. Dia kemudian bertanya padanya dengan jahat, aku akan meminta kamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu masih tidak berbicara? Aku tidak punya pilihan selain untuk menghukum sang putri jika dia tetap teguh pada ini. Petik 2. Tiba-tiba, tawa tinggi, dingin, parah dan mengejek terdengar entah dari mana, itu bergema dengan kejam di dalam gua. Lei Wube mengajarkan sampah seperti itu. Apa seniornya yang berdarah dingin? Ini benar-benar menggelikan. Petik 2. Suara itu belum memudar ketika cahaya biru menutupi daerah itu. Kemudian, pisau lempar yang halus keluar dari ketiadaan. Itu kemudian berubah menjadi warna biru seperti mimpi karena mencerminkan wajah semua orang. Suara mendesing. Pisau lempar itu menancapkan dirinya ke dinding tanah. Secara tak terduga mengeluarkan suara yang sama seperti sepotong kayu busuk. 3 orang melompat kaget. Lei Jianhong menutupi dadanya dengan tangannya untuk melindunginya. Dia kemudian berteriak keras, karena dirimu yang terhormat telah tiba. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu bersembunyi? Aku sudah lama menunggu kamu. Petik 2. Zhou Jianming dan Fang Piaohong meraih gagang pedang mereka dan menarik mereka keluar. Mereka menyimpan pedang mereka secara horizontal di depan dada mereka, mereka kemudian melihat sekeliling seolah menghadapi musuh yang sangat berbahaya. Suara samar yang terdengar tertawa, kalian anak-anak muda dari generasi yang lebih muda benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu dalam menantang aku. Mata Pangeran Ling Meng tampak berkaca-kaca karena dia terharu secara emosional. Dia berjuang ketika dia bertanya, senior, apakah itu kamu? Aku mohon padamu, bawa aku ke Paman Ye. Aku mohon kamu untuk membunuh orang-orang ini dan membalas paman aku. Petik 2. Gerakan bawah tanah ini, terutama suara lantang Lei Jianhong jelas terdengar oleh Tuan Wen di luar. Ini membantunya menemukan posisi mereka. Dia telah memperhatikan sedikit petunjuk. Namun, teriakan Lei Jianhong yang keras telah memberinya orientasi terbaik untuk menemukan mereka. Dia dengan cepat tiba di depan pintu masuk gua, dan menahan napas saat dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Dia bisa memasuki tempat persembunyian mereka selama dia bisa menemukan lokasi tepatnya. Namun, Lei Jianhong dan 2 temannya baru saja menemukan insiden yang mengejutkan. Faktanya, itu adalah kejadian yang menakutkan, aneh dan mencengangkan. Tubuh halus Putri Ling Meng telah disandarkan di dinding, tapi tiba-tiba diangkat ke udara dengan suara desingan. Kemudian mulai mengapung di udara. Itu seperti panah yang tiba-tiba dilepaskan dari busur. Lei Jianhong melompat kaget, dan menerkam sang putri. Namun, dia sedikit terlambat. Jun Moxie telah menembus lempengan batu di pintu masuk dengan bang yang keras, dengan sang putri di tangannya. Sinar matahari yang terang merembes ke dalam gua. Lei Jianhong dan yang lainnya berteriak ketika mereka mengikuti mereka. Tuan Wen mondar-mandir di depan tunggul pohon. Dia telah ragu-ragu berpikir tentang menghancurkan permukaan untuk menyelamatkan Putri Ling Meng. Atau sesuatu yang lebih cepat. Kemudian, dia mendengar suara tanah yang keras seperti gemuruh.
Ini kemudian diikuti oleh suara ledakan tiba-tiba saat pintu masuk gua hancur. Wen tertangkap basah dan jatuh ke tanah. Dia akan membuka mulut untuk mengutuk ketika dia melihat tubuh datang ke arahnya, hampir seolah-olah itu telah dilemparkan ke arahnya. Tubuh halus ini adalah Putri Ling Meng. 3 orang berpakaian tertutup dan bertopeng bergegas keluar dan mengelilinginya. Kemudian, salah satu dari mereka berteriak, "Kamu bajingan. Kamu tetap tersembunyi terakhir kali. Dan kamu menyembunyikan dirimu lagi sekarang. Tapi kamu tidak melarikan diri, kan? Aku akan melihat bagaimana kamu berhasil melarikan diri sekarang." Petik 2. Tuan Wen baru saja mengulurkan tangannya untuk menangkap Putri Ling Meng. Dia kemudian tiba-tiba menemukan dirinya dikelilingi, dan berhadapan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluh tentang kesulitannya. Orang ini telah menjebaknya. Bab 265, aku akan mundur ketika tugas selesai. Bagaimana mungkin Wen yang berpengalaman tidak memahami situasi yang dialaminya. Dia telah berencana untuk menyelamatkan sang putri. Namun, orang ini kemudian muncul dengan sangat tidak nyaman. Selain itu, terbukti bahwa orang ini memiliki kekuatan untuk menyelamatkan sang putri. Tapi, dia telah melemparkan sang putri ke dalam pelukannya begitu dia melarikan diri keluar. Tapi, bagaimana pria ini yakin bahwa aku akan datang untuk menyelamatkannya? Pria yang penuh kebencian ini. Dia menjebakku atas tindakannya untuk menutupi jejaknya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Ini sangat bermasalah. Dia awalnya memutuskan untuk mengikuti mereka secara rahasia. Itu akan menjadi kasus belalang yang sedang berburu jangkrik yang tidak menyadari lubang di belakangnya. 1. Atau mungkin itu seperti seorang nelayan tua mengambil keuntungan dari pertarungan antara dua kren. Namun, bukan hanya nelayan tua itu tidak dapat mengambil keuntungan, dia telah dijadikan kambing hitam. Ini konyol. Kehadirannya telah terungkap. Dia tidak akan lagi dapat menyelidiki ahli Sky Swan yang misterius lagi. Selain itu, dia telah dianggap tidak mampu menangkap masing-masing penculik karena sang putri ada dalam pelukannya sekarang. Dan rencananya untuk menginterogasi mereka secara individu juga jelas sia-sia. Ini jelas telah berubah menjadi masalah besar baginya karena dia tidak punya siapa-siapa untuk mencari bantuan. Oleh karena itu, dia dibiarkan menatap para penculik dengan ekspresi heran di wajahnya. Dia menganalisis situasinya, aku tidak akan dapat menyelidiki apapun karena para penculik muda ini telah menemukanku. Wen jelas jauh lebih kuat daripada Lei Jianhong dan teman-temannya. Namun, suasana hatinya masih sangat menyesal. Pria misterius itu datang untuk menyelamatkan putri, tapi mengapa dia membawanya ke sini? Dan mengapa kamu meninggalkannya di tengah jalan, terutama ketika dalam pengejaran 3 orang? Mereka bisa menangkapnya kembali. Katakanlah plot kamu berhasil. Bagaimana kamu bisa menyebut dirimu, laki-laki, bahkan jika kamu berhasil seperti ini? Putri Ling Meng masih berjuang dan memohon tanpa henti, "Senior, aku mohon kamu untuk membunuh orang-orang ini dan membalas paman aku, Ye." Putri Ling Meng tidak bisa melihat, "Senior, yang misterius dengan benar, terlepas dia sangat mirip paman Ye. Saya tidak akan berada dalam bahaya selama dia ada di sini dia sangat mirip paman Ye. Aku tidak akan berada dalam bahaya selama dia ada di sini." Oleh karena itu, pikirannya secara tidak sadar telah bergeser ke kesejahteraan Ye Guhan. Kemudian, orang yang menjulang itu telah membuangnya. Dia kemudian ditangkap oleh orang lain. Gadis muda itu telah dilahirkan dengan kemampuan indera yang tajam. Dia bisa tahu dari bau orang itu bahwa dia adalah tamu terhormat Istana Kekaisaran, teman misterius Kaisar, Tuan Wen. Dia juga sudah sampai di sini. Sekarang 2 orang yang sangat terampil ini bisa bergandengan tangan. Tidak ada yang bisa lepas dari kekuatan gabungan mereka. Mereka akan bisa membalas dendam Paman Ye. Dan orang-orang terampil seperti itu juga bisa menyelamatkan nyawa Paman Ye. Lengan Wen juga hangat, tetapi mereka tidak memiliki kehangatan batin yang memunculkan rasa aman. Proses berpikir Putri Ling Meng luar biasa. Namun, itu juga naif dan fantastik. Bagaimana kehidupan bisa bergerak sesuai dengan keinginan seseorang? Realitas masalah ini sangat berbeda dari keinginannya yang mungkin terjadi. Bahkan, tidak ada kesamaan di antara mereka. Tuan Wen sudah marah dengan bagaimana hal itu terjadi. Secara alami, dia lebih dari dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Dia mengamankan Putri Ling Meng dengan satu tangan, yang lain ia posisikan di depan untuk bertarung dengannya. Tangan itu tidak memiliki senjata apapun. Namun, sepertinya dia memegang golok besar. Dia tampak sangat tangguh sehingga dia sudah mendapatkan keuntungan. Dia dengan ganas memandangi 3 individu dari generasi mudanya, sepertinya dia akan memotongnya menjadi berkeping-keping. Tuan Wen menduga bahwa pria itu entah bagaimana berhasil mengikuti jejak mereka tanpa ketahuan. Dia yakin bahwa ahli misterius telah menyelamatkan sang putri, dan kemudian koreografi adegan konyol ini untuk melindungi identitasnya sendiri. Dia dapat mengatakan bahwa pria misterius ini tidak ingin membuka identitasnya karena itu bisa sangat berarti baginya. Oleh karena itu, orang yang sangat terampil ini telah menyalahkan Wen. Orang yang berdiri pertama selalu dianggap superior, seperti itulah proses pemikiran dunia ini. Secara alami, Tuan Wen agak malu untuk menjadi detik. Namun, yang paling menjepit Wen adalah kenyataan bahwa ia tidak dapat melihat sekilas pun dari pakar misterius itu. Dia ditinggalkan dengan perasaan murung dan rendah diri, dan karenanya tetap diam. Ini adalah alasan utama di balik keadaan pikirannya yang marah. Dia adalah pria yang luar biasa. Tapi Tuan Wen tidak pernah merasa begitu rendah sepanjang hidupnya. Kekuatan Wen tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang bisa menganggapnya hanya ahli puncak Sky Swan. Faktanya, bahkan 8 besar master tidak akan menemukan dia lawan yang mudah.
Namun, Tuan Wen terjebak dalam permainan yang rumit di sini. Tetapi dia adalah orang yang berpengalaman, dan dengan cepat dapat menilai variabel yang terlibat. Dia melompat keluar dari lingkaran dan berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya, jadi, kalian adalah murid-murid Mahaguru berdarah dingin. Aku tidak menyadari kesejahteraan Mahaguru Lei akhir-akhir ini. Dan aku tentu tidak tahu bagaimana kekaisaran Tianxiang aku telah menyinggung Mahaguru Lei. Apa yang bisa kita lakukan agar dia mengambil tindakan seperti ini? Mengirim muridnya untuk menangkap putri kekaisaran kita. Apakah senior yang terhormat melupakan perjanjian yang kita miliki sebagai sekutu? Petik 2. Mahaguru, apa yang kamu bicarakan tentang Patua? Datang ke sini dan mati dengan tangan ayahmu. Lei Jianhong membantah dan melecehkan. Padahal, dia agak kagum dengan pergantian peristiwa ini. Siapa orang tua ini? Kekuatannya hampir tidak berada di puncak alam Sky Suan. Dia sendirian, dan dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Tapi dia begitu tenang dalam situasi ini. Kekuatannya tidak jauh dari ayahku. Dan terlebih lagi, dia bahkan tahu tentang perjanjian aliansi yang ditandatangani bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana kepribadian tingkat tinggi seperti itu sampai di sini pada saat kritis ini? Masalah ini semakin sulit untuk diselesaikan. Namun, level Suan bajingan tua ini pasti sangat tinggi. Dia telah berhasil membunuh 4 murid saudara laki-lakiku dengan pisau lempar itu. Tapi permusuhan seperti itu tidak dapat dibalas dengan mudah. Orang tua bodoh, beranilah untuk memberitahu kami namamu. Kami memiliki pertumpahan darah yang mendalam dengan kamu, dan penting untuk melunasi hutang itu. Petik 2. Tuan Wen mendengus. Dia tahu bahwa dia telah terlibat secara tidak adil. Dia sadar bahwa tidak ada gunanya menjelaskan statusnya yang sebenarnya kepada anak-anak yang suka berdebat ini. Dan bahkan jika dia mencoba menjelaskan, apakah dia bisa melakukannya dengan benar? Tapi, dia marah dengan cara kasar di mana Lei Jianhong berbicara dengannya. Dia kemudian tiba-tiba terbang ke arah Lei Jianhong dan memukul wajahnya dengan keras. Kemudian, dia berteriak, kamu tidak cocok untuk mengetahui nama orang tua ini. Kamu anak-anak muda telah merusak reputasi Lei Wubei. Lei Wubei tidak akan bisa menyelamatkan kamu dari murka aku jika kamu melanggar perjanjian aliansi lagi, bahkan jika kamu dagingnya sendiri. Sekarang tersesat. Petik 2. Kakinya meninggalkan tanah begitu dia selesai berbicara, dia masih menghadap Lei Jianhong dan teman-temannya, dan masih memegang tubuh putri. Kemudian, dia perlahan mulai melayang mundur dan lebih dalam ke hutan yang rimbun. Tapi dia tidak menabrak pohon tunggal, sepertinya dia memiliki mata di belakang kepalanya. Bahkan kelihatannya dia sedang mengendarai awan. Namun, mereka mendengar suaranya yang samar lagi, beritahu Lei Wubei bahwa orang tua yang kau ajak bicara dipanggil Wen. Pastikan untuk memberitahunya dengan benar sehingga dia memahaminya dengan jelas. Petik 2. Lei Jianhong dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi kewalahan karena terkejut ketika mereka saling memandang. Zhou Jianming berteriak dengan marah setelah beberapa saat berlalu, bajingan tua itu membunuh 4 saudaraku, namun dia tanpa malu-malu berbicara besar. Kita harus melunasi hutang ini. Kita akan melihat di mana bajingan ini melarikan diri ketika Master tiba. Petik 2. Lei Jianhong dan Fang Piaohong setuju secara serempak. Keterampilan musuh mereka sangat luar biasa. Tidak mungkin mereka bertiga bisa menanganinya sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki pilihan selain menyerah melawannya pada saat itu. Bahkan jika mereka melakukannya dengan enggan, mereka hanya bisa menunggu kedatangan tuannya, dan kemudian membuat rencana. Tuan Muda Jun bersiul saat dia perlahan dan santai kembali ke kudanya yang tertambat. Kuda yang kuat membebaskan dirinya, dan Jun Mo Xie menaikinya. Tuan Muda Jun merasa agak bangga dengan prestasinya. Dia mengangkat cambuknya untuk mendesak kudanya kembali ke rumah. Dia dengan cepat menyusun seluruh rencana ketika dia menyadari bahwa ahli misterius itu juga mengikuti jejak Lei Jianhong. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa melihatnya begitu dia memulai pelarian Yin Yang. Pertama, temui aku, maka kalian para anjing bisa bertarung satu sama lain. Paman ini tidak punya waktu luang untuk bermain denganmu. Ini bagus, aku telah menyelamatkan Putri Ling Meng tanpa mengungkap identitasku. Aku telah menyelesaikan tugasku dengan peringkat di atas memuaskan. Putri harus berterima kasih padaku dengan bertepuk tangan. Dia kembali ke rumah untuk menemukan Jun Wuyi dengan cemas menunggu kedatangannya. Apa? Tapi mengapa? Kondisi Ye Guhan menjadi sangat buruk sehingga dia bisa berhenti bernapas kapan saja. Bahkan meminta Solitary Falcon untuk memindahkan Suan Qi-nya tidak berguna. Bahkan apa yang disebut Suan Qi murni tidak berpengaruh pada kondisi Ye Guhan. Bahkan kelebihan Suan Qi tidak berguna dalam kasusnya. Karena dia kekurangan vitalitas yang diperlukan untuk menghasilkan darah dan daging. Bahkan Solitary Falcon tidak dapat membantu, dia tidak memiliki sarana untuk itu. Solitary Falcon telah mentransfer banyak Suan Qi murni dan tingkat tinggi ke Ye Guhan tanpa mengetahui apakah pria itu mampu mendukungnya. Semua orang berdiri ketika Jun Mo Xie masuk. Wajahnya langsung mengempis ketika mereka bertanya, apakah kamu menemukan putri? Jun Mo Xie menggelengkan kepalanya dengan lesu ketika dia duduk di kursi. Dia kemudian minum teh dan mengeluh, kamu terlalu memikirkan aku. Orang-orang itu telah menangkapnya, dan telah melarikan diri sejak lama. Bagaimana aku bisa menemukannya? Aku tidak bisa. Petik 2. Jun Wuyi menghela nafas dan diam. Dugu Xiaoyi ingin mengatakan sesuatu tetapi tetap tutup karena Sun Xiaomei mengambil tangan kecilnya dan mencubitnya. Tapi Solitary Falcon mendengus dan berkata, orang tua ini telah menyia-nyiakan banyak Suan Qi dengan menuangkannya ke orangnya. Aku tidak akan membuang-buang lagi sejak Jun Qi telah kembali.
Orang tua ini akan kembali ke ladangnya, kemudian, dia tiba-tiba pergi tanpa indikasi. Dia tampak sangat riang ketika dia pergi. Bibir Dugu Xiaoyi berkedut, orang tua ini adalah dukun. Dia baru saja memeriksa nadi dan tidak ada yang lain. Bagaimana bisa keluarga Jun kamu mengundang penipu seperti itu? Buang-buang makanan. Petik 2. Solitary Falcon telah mencapai pintu. Dia terhuyung ketika mendengar kalimat ini, bahkan dia hampir pingsan. Dia mendengus marah, ada apa dengan gadis kecil ini? Bocah yang terluka ini tidak akan bertahan jika bukan karena bantuan lelaki tua ini. Dia tidak akan bertahan sampai bajingan licik Jun ini kembali kecuali Pak tua ini telah menuangkan Suan Qi-nya dan mengisi kembali kekuatan hidupnya. Namun, Solitary Falcon tidak bisa tetap marah setelah dia melihat wajah gadis kecil itu. Dia kemudian melambaikan lengan bajunya dan menghilang tanpa jejak. Ekspresi Jun Moxie dan Jun Wu Yi berubah aneh. Mereka akan tertawa terbahak-bahak jika bukan karena Ye Guhan berbaring di pintu kematian. Sun Xiaomei, putri tertua keluarga Sun memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan daripada gadis kecil lainnya. Dia tidak bisa sepenuhnya memahami asal-usul Solitary Falcon. Tetapi dia bisa mengatakan bahwa orang ini adalah seseorang yang sangat luar biasa dengan hanya melihat bagaimana dia telah memperpanjang hidup Ye Guhan yang hampir mati dengan mentransfer ki murninya sampai sekarang. Dia bisa mengatakan bahwa pakar yang tampaknya kuat ini juga cukup pintar karena dia menahan emosinya ketika dia diprovokasi oleh seorang gadis yang naif dan tidak berpengalaman. Konsekuensinya bisa sangat serius jika dia kehilangan ketenangannya. Moxie, cepat dan lihatlah Ye kecil. Kondisinya cukup serius, kata Jun Wuyi. Jun Moxie berdeham dan duduk di samping pria yang terluka itu. Sejujurnya, dia tidak menyukai Ye Guhan. Dan juga, Ye Guhan tidak suka ada bauce keluarga Jun. Namun, dia akan menyelamatkan hidup pria itu karena dia telah berjanji pada pamannya. Entah tidak mencoba menyelamatkannya atau menghidupkannya sepenuhnya. Ini adalah perilaku standar Hitman Jun. Selain itu, Ye Guhan adalah seorang prajurit bertulang besi, dan pria yang baik. Tidak ada salahnya menyelamatkannya. Bab 266, Jun Ajaran Leluhur Keluarga. Dr. Jun Moxie mengambil tangan Ye Guhan dan dengan cepat menuangkan Suan Qi murni ke dalam tubuhnya. Ye Guhan terbatuk lemah. Sepertinya dia sedang dicekik. Gumpalan darah mulai menetes dari sudut mulutnya. Tidak baik. Jun Moxie menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Jun Wuyi, ini adalah masalah besar. Dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkannya akan sangat banyak. Aku khawatir biayanya akan sangat besar. Sangat besar. Dia kemudian memandang Dugu Xiaoyi dan Sun Xiaomei, kalian berdua, belumkah kalian sudah melalui banyak hal? Cepat pergi ke sana, istirahat sebentar. Ketika dia menyebutkan, di sana. Dia jelas bermaksud halaman pengadilan Guan King Han. Jun Wuyi mendengar ini dan menyadari bahwa dia perlu membantu dalam menengahi situasi ini. Keponakan Xiaoyi, keponakan Xiaomei, coba temukan Suster King Han. Istirahatlah. Oke, kami berdua ada di sini. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Ini tidak serius. Aku telah memberitahu keluarga kamu, dan seseorang akan segera datang untuk membawa kamu pulang. Little Ye berasal dari generasi yang lebih tua. Tapi dia adalah lelaki. Kehadiran kamu akan menimbulkan masalah bagi upaya Moxie dalam menyembuhkannya. Petik 2. Dugu Xiaoyi cemberut karena dia tidak merasa sangat senang dengan ini. Dia setuju bahwa paman ketiga bersikap sangat masuk akal, tetapi ini membuatnya merasa seperti orang luar. Gadis kecil itu lalu membalikkan pinggangnya. Dia mendengus untuk menunjukkan ketidakpuasannya dan menolak untuk pergi. Namun, dia ditarik oleh Sun Xiaomei. Putri tertua keluarga Sun cukup tanggap. Dia sudah lama menyadari bahwa paman keponakan memiliki bahasa rahasia untuk komunikasi ketika ada entitas yang tidak nyaman di tengah-tengah mereka. Kamu benar-benar tidak dapat menemukan putri. Jun Wuyi mendengus dan tersenyum, apakah kamu akan kembali jika kamu belum menemukannya, anak muda? Kamu pikir aku tidak mengenal kamu, kawan? Kamu tidak membuat janji, atau menyelesaikan tugas jika kamu membuat janji. Petik 2. Mengapa kamu bertanya kapan kamu tahu? Jun Moxie terus menuangkan aura ke tubuh Ye Guhan, dan mulai memperbaiki penempatan tulangnya. Dia kemudian mendesah tak berdaya, paman ketiga, sang putri membenciku. Tapi aku tidak bisa menyalahkannya karena aku bertindak seperti orang yang merosot. Kamu Guhan mungkin kedinginan, bangga dan menyendiri, tapi dia pria yang baik. Petik 2. Suara Jun Moxie menjadi serius ketika dia melanjutkan, jadilah itu mungkin. Keputusan kita untuk membantu mereka mungkin belum tentu yang benar. Faktanya, kita seharusnya tidak menyelamatkan mereka. Paman ketiga, kamu harus menyadari bahwa keluarga Jun kami tidak terlalu stabil saat ini. Namun, kami telah membawa lapisan krisis lain pada diri kami. Aku sudah membuat pengaturan untuk masalah ini, dan aku yakin tidak akan ada yang meragukan keterlibatan aku. Tetapi aku mungkin telah meninggalkan beberapa petunjuk kecil. Kehadiran Dugu Xiaoyi dan Sun Xiaomei dapat terbukti menjadi risiko yang sangat besar juga, bahkan, ini bisa menjadi hadiah besar. Kedua, kamu dan aku tahu bahwa, posisi, pria ini cukup sensitif. Itu bisa menyebabkan pemberontakan lagi bagi kita nanti. Yang dapat menyebabkan lebih banyak masalah. Petik 2. Jun Moxie menatap Jun Wuyi dengan tegas, paman ketiga, kamu tidak memikirkan hal ini sampai tuntas. Hal ini bisa menghubungkan keluarga Jun dengan pria ini, itu mungkin bukan hal yang baik. Petik 2. Aku sudah memikirkan hal-hal yang kamu bicarakan.
Jun Wuyi mengembalikan tatapan Jun Moxie secara mendalam dan berbicara dengan suara yang bermartabat. Kamu harus sadar bahwa ayahmu, paman keduamu dan aku telah dewasa, dan dilatih dengan beberapa orang. Dulu ada 19 dari kita. Namun, hanya ada Ye Guhan, 3 bersaudara dari keluarga Dugu, Murong Chenglong Family dan aku, hanya kita berenam tetap. Petik 2. Jun Wuyi menghela nafas, sekarang sehubungan dengan masalah hari ini, aku tahu bahwa menyelamatkan Ye Guhan akan membuat Yang Mulia tidak nyaman. Namun, dia hanya akan merasa tidak nyaman dan tidak lebih. Dia tidak nyaman dengan Ye Guhan selama 10 tahun terakhir. Jadi bukan seperti ini pertama kalinya. Tapi bagaimana saya akan menghadapi 13 saudara lelaki aku di dunia lain jika aku mengubah keputusan aku sekarang? Bahkan kakek buyutmu tidak akan memaafkanku. Dan bahkan jika hal yang tidak mungkin terjadi dan kakek buyut kamu memaafkan aku tidak akan bisa hidup dengan diri aku sendiri setelah introspeksi diri. Karena itu, aku akan melanjutkan upaya aku untuk menyelamatkannya. Petik 2. Rekatkan ini ke dalam hatimu, Moxie. Jun, tidak pernah menggambarkan dirinya sebagai seorang pria dengan karakter yang mulia. Kami selamanya berterima kasih. Pria dilahirkan untuk bertindak ketika ada sesuatu yang tidak benar, laki-laki membereskan masalah seperti itu. Keturunan keluarga Jun kita telah bertahan lama dengan kebanggaan ini. Dan ini selalu terjadi. Kakek buyutmu, yaitu kakek-kakekmu hanyalah pandai besi biasa. Namun, dia memberikan pelajaran yang sangat penting kepada kakek aku ketika dia akan mati. Petik 2. Suara Jun Wuyi menjadi khusyuk. Apa yang diajarkan kakek buyutku? Jun Moxie agak ingin tahu. Memiliki bola tidak membuatmu menjadi laki-laki. Roh yang tak tertandingi yang tak tertandingi. Jun Wuyi perlahan-lahan menyatakan 15 kata ini. Dia tidak punya pilihan selain menyampaikan ajaran-ajaran ini meskipun kata-katanya sangat vulgar dan tidak memperindah ajaran dengan cara apapun. Petik 2. Memiliki nyali tidak membuatmu menjadi laki-laki. Itu adalah roh yang tak tergoyahkan yang tak tertandingi yang melakukan. Jun Moxie menggumamkan kalimat ini untuk sementara waktu. Awalnya, dia ingin tertawa. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa kata-kata ini semakin berubah sesuai dengan kesukaannya. Kakek buyut mengajar dengan baik. Jun Moxie bersorak keras dan menjadi agak bersemangat. Dia kemudian berkata, tampaknya leluhur ini bahkan tidak kekurangan di pintu kematian. Dia masih pria sejati. Petik 2. Benar. Tak terhitung banyaknya orang yang memiliki P asterisk Nises di bawah selangkangan mereka asterisk di bumi ini, tetapi laki-laki, sungguhan, sangat sedikit. Pria, apa itu, laki-laki? Jun Wuyi memandang keponakannya dengan ekspresi seperti elang. Seorang pria adalah seseorang yang berdiri tegap. Dia memiliki kehendak besi dan hati yang setia. Dia adalah orang yang berkarakter dengan semangat yang tak tertandingi. Jun Moxie tertawa keras ketika dia berbicara ini dengan cara yang riang. Kalimat yang dia ucapkan sebenarnya telah memperluas pikirannya. Itu membebaskannya dari kekhawatiran. Benar, jika seorang pria pengecut, terlalu berhati-hati dan terlalu menyukai kehidupan. Dan jika dia takut mati, dia tidak dapat dianggap sebagai pria nyata, bahkan jika dia membawa 100 istri dan ayah 800 anak. Jun Wuyi tertawa terbahak-bahak, keinginan besi, dan hati yang setia, seorang pria berkarakter dengan semangat yang tak tertandingi. Dikatakan dengan baik. Petik 2. Aku hanya mengagumi 8 kata terakhir dari ajaran leluhur ini. Jun Moxie tertawa dengan sikap riang, kalimat ini sangat sesuai dengan kesukaanku. Rasanya seperti, Tuhan, telah menuliskannya sesuai dengan kesukaanku. Aku dapat menggunakan 8 kata ini dalam perilaku aku, dan layak atas nama leluhur aku. Petik 2. Jun Wuyi tersenyum, benar. Kata-katanya mungkin tampak vulgar dan tidak berbudaya, tetapi di dalamnya ada pesan yang murah hati dan terbuka. Kata-katanya benar-benar hebat. Petik 2. Untuk melanjutkan dengan cara sendiri dan melakukan apa yang diinginkan hati, itu benar-benar cara yang bagus untuk hidup. Jun Moxie merasa sangat bahagia di dalam. TC teaching some like they were custom made for me. Kamu lebih suka menafsirkan kata-kata itu dengan cara itu, tapi aku melakukannya secara berbeda. Mungkin inilah perbedaan utama antara kodrat kita. Dan mungkin itulah sebabnya kami bersikap sangat berbeda di depan umum. Petik 2. Jun Wuyi tersenyum perlahan, semangat yang tak tertandingi. Aku memahami keempat kata itu, penting untuk hidup dengan jujur, terlepas dari apapun. Pertama-tama kita perlu memiliki hati nurani yang bersih, dan baru setelah itu kita dapat memiliki semangat yang tak tergoyahkan. Petik 2. Kematian tidak perlu ditakuti, hanya berharap untuk kekayaan dan kemakmuran tidak cukup. Kekayaan harus diperoleh dengan cara yang bijaksana dan adil sambil mempertahankan hati nurani yang bersih. Jun Wuyi menyatakan dengan cara yang tegas dan tegas. Keinginan kakek buyutmu ada dalam urutan ini, pertama, berbuat baik dan menjadi orang baik, kemudian, memiliki hati nurani yang bersih. Kedua prasyarat ini harus ditaati. Hanya dengan demikianlah seorang pria dapat berbicara dengan berani dengan keadilan di sisinya dalam setiap situasi. Petik 2. Jun Wuyi tersenyum dengan sangat mendalam setelah dia selesai menjelaskan ajarannya. Apakah kamu memahami ajaran leluhur kita dengan jelas, Moxie? Apakah kamu mengerti alasan di balik keputusan aku untuk membantu mereka? Petik 2. Ya paman ketiga, aku mengerti. Jun Moxie menjawab dengan hormat. Pertama, kamu memilih jalan yang benar. Maka kamu memanfaatkan kemampuan kamu untuk melakukan apa yang diinginkan hati kamu. Petik 2. Bagus. Jun Wuyi merasa sangat senang. Namun, dia tidak mendengarkan dengan baik.
Pemahamannya dan pemahaman Jun Moxie tidak sama, pada kenyataannya, mereka benar-benar berbeda. Jun Moxie telah mengatakan, temukan jalan yang benar, dan kemudian hidup sesuai dengan keinginan sendiri. Sedangkan, Jun Wuyi merujuk pada cara hidup yang benar, dan memiliki hati nurani yang jelas. Kedua hal ini sama sekali berbeda. Faktanya, kedua ideologi ini saling berselisih satu sama lain, dan tidak menyinggung arti yang sama dengan cara apapun. Jun Moxie tidak berhenti menuangkan aura murni ke Ye Guhan, dan masih mengoperasikan kekayaan seni surga yang tidak terkunci. Namun, tidak ada cukup aura di dunia fana untuk mengilhami Ye Guhan. Dia masih tidak sadar meskipun napasnya menjadi agak stabil. Tapi ini yang paling bisa dilakukan Jun Moxie untuk saat ini. Dia paling banyak bisa membuat Ye Guhan bertahan di dunia yang hidup. Namun, Jun Moxie tidak berdaya ketika datang untuk menghidupkan kembali Ye Guhan sepenuhnya. Atau bahkan membuat situasi lebih baik daripada itu. Kemudian, seseorang memberitahu bahwa Jenderal Dugu telah tiba dengan pengawalnya, Menteri Sun juga menemani mereka. Jun Wuyi bergegas pergi untuk membuat persiapan untuk menyambut pengunjungnya. Dugu Wudi dan Menteri Sun akan memasuki kediaman Juni ketika mereka mendengar pengumuman yang menyatakan kedatangan Putri Ling Meng. Tuan Wen telah membawa Putri Ling Meng kembali ke Istana Kekaisaran. Namun, dia kemudian menciptakan keributan, dan menuntut agar dia bisa melihat Ye Guhan. Tuntutannya untuk melihatnya Paman Ye begitu sengit sehingga Kaisar sendiri harus pergi dan menghiburnya. Tetapi dia menjadi lebih menantang ketika Kaisar mencoba menenangkannya. Selain itu, sikapnya berubah dingin dan jauh ke arahnya. Ini berlanjut untuk sementara waktu, tetapi kemudian Kaisar terpaksa memenuhi tuntutannya. Sang putri membuat beberapa pertanyaan tentang keberadaan Ye Guhan setelah dia meninggalkan Istana Kekaisaran. Dia akhirnya diberitahu bahwa tuan ketiga keluarga Jun Wuyi, telah menyelamatkan Ye Guhan. Putri Ling Meng sangat gembira mendengar berita ini, dan segera memberi jalan bagi Jun Residence. Di belakang Putri Ling Meng ada 3 lelaki tua, terengah-engah. Kepala mereka diakui sebagai ahli medis terkemuka di kota, Fang Huiseng. Mereka diikuti oleh pengawal kekaisaran yang dengan penuh semangat membawa peralatan medis 3 ahli. Paman kamu, Putri Ling Meng menyerbu ke kediaman keluarga Jun. Bahkan, dia berlari masuk seolah-olah tidak ada orang lain di matanya. Dia berjalan ke Jun Wuyi dan bertanya, Paman ketiga Jun, bagaimana dengan Paman Ye? Di mana dia? Dia tidak menyadari bahwa dia praktis berteriak, dan tingkah lakunya akan dianggap tidak masuk akal oleh kebanyakan orang. Jun Wuyi memaksakan senyum dan menggelengkan kepalanya. Sang putri hampir jatuh. Sepertinya dia menemukan sebuah lubang di tanah. Kemudian, dia bertanya dengan suara bergetar, apakah dia sudah? Sang putri seharusnya tidak menebak-nebak. Kondisinya tidak baik, tetapi Ye Guhan masih hidup. Kamu tidak perlu khawatir. Aku menemukan tempat di halaman Moxie. Aku tidak bermaksud menyembunyikan kesehatan Ye Guhan dari putri. Dia stabil untuk saat ini, tetapi kondisinya tidak baik. Jun Wuyi mengatakan ini sebelumnya karena dia percaya bahwa dia perlu dipersiapkan secara mental ketika dia melihatnya. Tuan ketiga Jun hanya bertindak dengan cara ini karena dia adalah putri kaisar, dan itu perlu baginya untuk bertindak dengan anggun karena dia adalah putri kekaisaran. Tidak akan cocok baginya untuk mengungkapkan emosinya yang sejati tentang kepedulian dan kegugupan terhadap Ye Guhan, dan tentu saja tidak dengan cara putus asa seperti itu. This very little girl is very emotional and righteous. Dia telah melihat cara di mana ketiga pangeran telah bertarung di antara mereka. Namun, dia sekarang melihat cara yang kontras di mana putri ini memperlakukan Ye Guhan. Jun Wuyi tidak bisa membantu tetapi menganggapnya sebagai orang yang baik. Mereka mencapai tempat tidur Ye Guhan. 3 lelaki tua itu dengan hati-hati memeriksa lelaki yang terluka itu. Kemudian, Fang Huiseng berdiri dan dengan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia tergagap. Putri, Tuan Ye telah menerima luka serius di tubuhnya dalam pertempuran ini. Dia juga menderita banyak luka dalam. Dan luka-luka ini berada di daerah fatalnya. Kami bisa mengatasi ini dengan beberapa kesulitan, tetapi keadaannya menjadi lebih buruk karena kehilangan banyak darah. Tubuh manusia dapat memulihkan diri jika setengah dari darahnya telah hilang. Namun, sangat sulit untuk menyembuhkan seseorang yang telah kehilangan lebih dari sepertiga dari darah mereka. Tidak ada obat dan dapat menyelamatkannya. Faktanya, dia seharusnya sudah mati sekarang. Ye Guhan hanya bertahan selama ini karena tubuhnya dijiwai dengan Suan Qi murni oleh 2 orang yang sangat kuat. Tapi Suan Qi yang sangat murni ini tidak akan bisa mempertahankan tubuhnya untuk waktu yang lama. Segalanya akan mulai menjadi lebih buruk setelah beberapa waktu berlalu. Kami menyarankan putri untuk membuat persiapan untuk upacara pemakaman di muka. Petik 2. Ternyata reputasi hebat mereka sebagai dokter bukan tanpa alasan. Mereka sudah menyimpulkan situasi Ye Guhan saat ini, dan nasibnya yang tak terhindarkan. Bahkan, mereka bahkan mengira bahwa tubuhnya didukung oleh Suan Qi dari 2 ahli yang sangat kuat. Sangat disayangkan bahwa ketiga individu terhormat ini tidak mampu menyelamatkan hidupnya. Bab 267, maafkan aku. Tidak ada yang bisa aku lakukan. Apakah kamu mengatakan bahwa kondisi Paman Ye tidak ada harapan? Aku tidak percaya itu. Tabib istana, aku mohon kepadamu. Tolong cari solusinya. Tubuh dan wajah cantik sang putri menjadi pucat pasi ketika dia mendengar diagnosa dari 3 ahli terkemuka. Dia terkekeh, dan sepertinya mulut kecilnya dipenuhi darah. Ekspresinya menjadi sangat membosankan. Namun, dia tidak mau menyerah. Oleh karena itu, dia berulang kali memohon kepala 3 ahli, Fang Huiseng, untuk menemukan solusi. Putri,
Tolong izinkan aku melaporkan. Selain menderita kehilangan darah yang luar biasa, Tuan Ye juga menderita cedera fisik yang serius. Tulang di tulang rusuknya patah. 5 organ vitalnya telah rusak parah, dan dia telah menderita tidak kurang dari 10 luka dalam yang serius. Ini tidak enak didengar, tapi tidak ada sedikit pun kesempatan untuk menyelamatkan Ye Guhan. Petik 2. Nada bicara Fang Huiseng sangat serius ketika dia menjelaskan, bahkan entitas supernatural akan menemukan diri mereka tidak berdaya di depan kasus seperti itu. Kami dapat mendukungnya sebentar, dan kamu bisa mendapatkan pendapat orang lain sampai kamu puas tentang kelangkaan kasusnya. Petik 2. Putri Ling Meng tidak bisa lagi menopang tubuhnya. Dia gemetar selama beberapa saat, dan kemudian jatuh. Fang Huiseng menghela nafas dan menggelengkan kepalanya bersama 2 dokter lainnya. Dia tidak ingin mengganggu putri. Jadi, dia membereskan peralatan medisnya, dan pergi. Paman Ye, Putri Ling Meng bergumam linglung. Keindahan wajahnya bisa menjatuhkan bangsa. Namun, coraknya sama dengan Ye Guhan yang hampir mati saat ini. Tampaknya dari wajah Dugu Wudi bahwa dia tidak tahan lagi. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak ingin mengganggu keduanya. Oleh karena itu, ia meninggalkan halaman dan berjalan menuju aula utama keluarga Jun. Dugu Xiaoyi dan Sun Xiaomei tetap di halaman untuk menemani Putri Ling Meng. Mereka takut kecelakaan lain akan terjadi pada saudara perempuan mereka. Sun Xiaomei tidak bisa melihat putri yang patah hati. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi tidak tahan lagi. Dia kemudian diam-diam dan dengan cepat membisikkan kalimat ke telinga Putri Ling Meng, Jun Mo Xie dapat menyelamatkan Tuan Ye. Sun Xiaomei bukan wanita yang cantik. Namun, dia sangat berbakat dan sangat cerdas. Kebijaksanaannya sebanding dengan Li Yuran. Dia telah mendengar percakapan antara Jun Mo Xie dan Jun Wuyi, dan samar-samar merasakan bahwa Jun Mo Xie mungkin bisa menyelamatkan Ye Guhan. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa Jun Mo Xie tidak akan melakukan tugas itu. Selain itu, dia memiliki titik lemah untuk putri. Sun Xiaomei tidak bisa membantu tetapi merasakan hatinya melembut ketika dia melihat Jun Mo Xie tutup mulut meskipun sikap sang putri sedang berduka. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memberitahu Putri Ling Meng tentang kemampuan Jun Mo Xie. Sang putri mempercayai informasi yang diberikan kepada saudara perempuannya yang baik, tanpa meragukan sepatah kata pun tentang itu. Dia tidak percaya pada Jun Mo Xie. Namun, dia tidak pernah bisa meragukan Sun Xiaomei. Sang putri akan menganggap ini sebagai absurditas dalam keadaan normal. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. Dia akan memegang teguh sedotan apapun yang bisa dia temukan. Kalau itu ternyata menjadi satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup Ye Guhan. Karena itu, dia tentu akan mencoba ini. Bahkan jika kemungkinan menyelamatkannya dengan metode ini dapat diabaikan. Semua orang sudah pergi. Namun, Jun Mo Xie masih ada di sini. Halaman kecil ini adalah tempat tinggalnya, dan Ye Guhan yang terluka tampaknya telah mengambil alih sarangnya. Bahkan, Ye Guhan sedang berbaring di tempat tidurnya. Bagaimana bisa Jun Mo Xie meninggalkan sarangnya sendiri? Itulah satu-satunya alasan mengapa dia tetap tinggal. Jun Mo Xie sedang duduk bersila di satu-satunya kursi di kamarnya. Matanya tertutup. Tuan muda Jun sedang mempertimbangkan berbagai hal. I must help Ye Guhan since I've promised to let Al save him. However, his condition is genuinely difficult to deal with. So, how do I go about the healing process? Ye Guhan telah kehilangan banyak darah, dan itu adalah masalah besar bagi ketiga ahli medis itu. Namun, ini bukan masalah bagi Tuan Muda Jun karena pikirannya telah mempertahankan pengetahuan medis dari kehidupan sebelumnya. Masalah transfusi darah tidak akan menjadi masalah dengan kekuatan dan keterampilan Jun Mo Xie selama dia bisa menemukan seseorang dengan golongan darah yang diperlukan. Dia kemudian bisa membantu dalam transfer darah dengan bakat spiritual bawaannya. Karenanya, dia tidak menganggap sudut itu sebagai masalah besar. Jun Mo Xie yakin bahwa dia bisa menyembuhkan luka dalam yang dibuat oleh pedang juga. Dia memiliki harta karun bahan medis, dan mereka memiliki sifat spiritual bergizi. Ini akan membantu dalam proses penyembuhan. Hidup Ye Guhan tidak akan sangat merepotkan bahkan jika dia hanya memiliki satu lengan yang tersisa setelah pemulihannya. Relatif. Namun, tulang rusuk pria itu adalah masalah asli. Kondisinya sangat serius dalam hal itu, dan juga jarang terjadi. Yang mengejutkan, 15 tulang rusuknya patah di beberapa tempat. Dadanya telah tenggelam ke dalam karena ini. Bahkan, tulang rusuknya patah di sekitar 35-45 tempat. Ini adalah masalah yang sangat sulit. Masalah ini sepertinya tidak ada solusinya. Itu tidak akan menjadi masalah jika itu adalah cedera tulang sederhana. Cedera itu perlahan akan sembuh selama dia bisa menahan rasa sakitnya. Namun, daya hidupnya sangat lemah saat ini. Dan dia menderita begitu banyak luka dalam dan luar. Oleh karena itu, menghubungkan tulang-tulang itu akan mengakibatkan hilangnya Ye Guhan. Itu juga akan menghilangkan peluang kecilnya untuk bertahan hidup. Ye Guhan memiliki kekuatan hidup yang sangat sedikit yang tersisa di tubuhnya. Dan sebagian besar Suan Qi di tubuhnya asing bagi itu. The Solitary Falcon dan Jun Mo Xie telah mengilhami tubuhnya dengan banyak Suan Qi yang murni dan tingkat tinggi. Namun, bahkan itu telah mencapai puncaknya. Menerapkan kembali metode ini tidak akan dapat mendukungnya selama operasi. Namun, jika saya mengobati luka daging terlebih dahulu, dan kemudian mengisi kembali Suan Qi di dalam dirinya, dia mungkin memiliki cukup sisa hidup dalam dirinya untuk menanggung beban tulang yang diperbaiki untuk beberapa waktu. Meskipun menurut saya tulang Ye Guhan memiliki telah cacat untuk selamanya.
Jun Moxie mengerutkan kening, matanya masih tertutup. Dia berpikir keras pada teka-teki berlumpur ini, tetapi tidak dapat menemukan petunjuk tunggal untuk menyelesaikannya. Sayang sekali dunia ini tidak memiliki anestesi. Perawatan Yeguhan tidak akan terlalu sulit jika saya memiliki obat bius. Tunggu, anestesi. Jun Moxie tiba-tiba menjadi bersemangat, dan menamparkan pahanya dengan tegas. Dia kemudian membuka matanya dengan heran karena pahanya tidak merasakan tangannya ketika dia menamparnya. Tangannya jelas merasakan tepukan, tapi paha tidak merasakan tamparan ini. Ini aneh. Dia membuka matanya. Tuan Muda Jun melihat Putri Ling Meng menutupi wajahnya dengan tangannya. Beberapa tetes air mata mengalir ke matanya. Wajahnya yang cantik memiliki 5 kuku jari yang renyah dan merah, dan mulai membengkak. Yang mengejutkan, telapak tangan itu mengenai wajah sang putri. Dia telah mendaratkan tamparan yang tak tertandingi di wajahnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu berjongkok seperti itu? Apakah kamu berjalan di sini seperti hantu? Tidak bisakah kamu membuat kebisingan? Aku tidak tahu. Apakah kamu ingin menakut-nakuti orang lain sampai mati? Kepala Jun Moxie meledak karena sakit. Dia telah berpikir keras dan memutuskan untuk menyelesaikan masalah itu. Dia begitu asyik dalam pikirannya sehingga dia tidak memperhatikan ketika putri datang. Dia secara tidak sengaja menamparkan wajah cantik alih-alih pahanya. Dan itu juga wajah cantik seorang putri. Keberuntungannya dengan wanita adalah benar-benar tanpa harapan. Sang putri jelas kesakitan dan wajahnya yang kecil mulai membara. Tetapi bertentangan dengan harapan Tuan Muda Jun, dia sepertinya tidak sedikit pun marah. Bahkan, matanya tampak memohon padanya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk bertanya, ini. Aku memohon Tuan Muda Jun. Kamu menyelamatkan Paman Ye, oke. Jun Moxie terkejut dengan raut wajahnya. Kemudian, dia mengerti apa yang sedang terjadi, dan menjadi sangat marah. Ekspresinya menjadi seperti kilat akut. Seperti titik tombak, pandangannya dengan cepat beralih ke Dugu Xiao Yi dan Sun Xiaomei. Dan tatapannya yang seperti pisau meninggalkan mereka dengan keinginan untuk meringkuk dan menggigil. Gadis kecil ini memiliki toleransi. Namun, jantung putri tertua keluarga Sun bergetar sejak ia mengalami kecelakaan ini. Dia jarang bertemu dengan Jun Moxie. Namun sangat jelas dari perilaku Jun Debauche bahwa, dia akan membalas untuk masalah hari ini, kan? Dia berharap pembalasannya tidak terlalu keras karena dia tunangan Fatih. Selamatkan dia. Bagaimana aku bisa menyelamatkannya? 3 ahli medis teratas kekaisaran tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi apa yang bisa dilakukan seorang Debauche seperti aku? Yang mulia, kamu mencari orang yang salah. Lelucon kamu ini tidak lucu, itu benar-benar tidak lucu. Lubang hidung Jun Moxie berkobar saat dia mendengus. Pikirannya benar-benar asyik dengan cara menyelamatkan hidup Ye Guhan. Namun, dia sudah menyerah dengan ide itu sekarang. Ini tidak ada hubungannya dengan putri. Jika aku ingin menyelamatkan seseorang, aku akan menyelamatkan mereka bahkan jika banyak orang mencoba menghentikanku. Namun, Putri Ling Meng tidak tahu tentang keahlianku. Namun dia baru saja datang untuk meminta bantuan ini. Pasti Dugu Xiao Yi atau Sun Xiaomei yang memberitahunya. Meskipun saya tidak berpikir gadis kecil itu akan membocorkan informasi itu. Jadi tinggal Sun Xiaomei, putri tertua keluarga Sun. Jun Moxie merasa agak dikhianati oleh ini. Perasaan ini mengubah suasana hatinya yang baik, menjadi suasana marah. Itu juga hanya dalam sepersekian detik. Pengkhianatan di mata Jun Moxie memang pengkhianatan. Ada satu hal yang Jun Moxie tidak bisa terima, orang mengancamnya. Jun Moxie selalu membenci orang-orang yang memiliki kecenderungan pengkhianatan. Putri Ling Meng tidak bisa menahan keputusasaan setelah mendengarkan jawaban Jun Moxie yang dingin dan terpisah. Dia tiba-tiba menggertakkan giginya, dan matanya menunjukkan ekspresi tegas. Dia perlahan berdiri sampai dia berdiri lurus di depan Tuan Muda Jun. Lalu, dia tiba-tiba berlutut. Dia berlutut dengan kuat. Aku mohon padamu, tolong selamatkan paman kamu. Aku mohon, aku mohon, aku mohon. Putri Ling Meng bersujud. Ekspresi di wajahnya sembrono dan gila, tapi itu menunjukkan kesusahan yang tak ada habisnya. Paman Yeku telah menderita banyak sekali keluhan karena hasrat kehendakku. Dia telah menderita begitu banyak kerugian karena aku tidak masuk akal. Tidak ada yang bisa aku lakukan untuk membalasnya. Tapi dia terbaring sekarat sekarang. Dan aku rela mengorbankan segalanya untuk hidupnya. Petik 2. Jun Moxie, aku membungkuk di hadapanmu. Putri Ling Meng jatuh dengan keras ke tanah. Ada, boom, keras yang beresonansi. Ini adalah bukti bahwa dia telah mengerahkan seluruh energinya untuk bersujud di depannya. Ini sama sekali bukan usaha sembrono. Dugu Xiaoyi dan Sun Xiaomei tersentuh secara emosional. Perilaku yang sangat mulia dari putri suatu negara. Dia berlutut dengan tegas di depan pengikut, dan memohon padanya. Hanya untuk menyelamatkan nyawa pengawalnya. Keluarga kekaisaran telah berjuang untuk kekuasaan sejak zaman kuno. Pasti ada banyak orang di keluarga itu yang emosional dan adil. Namun, tindakan Putri Ling Meng belum pernah terjadi sebelumnya. Royalti harus berperilaku dalam ruang lingkup kerajaan-kerajaan. Tapi Putri Ling Meng telah mengabaikan semua itu. Sang putri telah berlutut di depan Jun Moxie seperti sedang berlutut di depan seorang senior yang sangat dihormati. Siapapun bisa melihat tekad putri dengan cara berlutut. Tidak peduli berapapun biayanya, atau peluang untuk berhasil. Tidak peduli seberapa tidak masuk akal harapannya adalah. Dia tidak akan ragu. Penampilan luar Jun Moxie setenang permukaan air yang tenang. Tapi dia sangat terguncang di dalam.
Dia tidak pernah berharap Putri Ling Meng mengambil langkah seperti itu untuk Ye Guhan. Dugu Xiaoyi mengambil langkah besar ke depan saat dia dengan air mata berkata, "Bajingan, mengapa kamu ragu? Sang putri berlutut di depan kamu dan memohon, apalagi yang kamu inginkan. Cepat dan lakukan sesuatu jika kamu bisa membantu. Apa kita berdua berlutut di depanmu tidak cukup?" Petik 2. Ekspresi Jun Moxie dingin ketika dia mengulurkan tangannya dan mendorong Dugu Xiaoyi ke samping. Dia kemudian menatap Putri Ling Meng dengan sikap acuh tak acuh. Kemudian, dia berbicara tanpa menunjukkan jejak emosi, "Maaf. Tidak ada yang bisa aku lakukan." Seluruh tubuh Sun Xiaomei bergetar. Dia dengan cepat menemukan segalanya. Dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan yang tidak termaafkan dengan memberitahu putri tentang kemampuan Jun Moxie. Bab 268, Sumpah Darah. Lupakan masalah lain, dia bahkan belum mempertimbangkan temperamen Jun Moxie. Dia sangat berbeda dari orang lain. Pria ini tidak pernah membuka diri untuk orang lain. Tidak ada pengecualian untuk aturan itu. Dia selalu melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Dia hanya bermaksud untuk membantu Putri Ling Meng dan memberikan harapannya. Namun, itu membuat Jun Moxie marah. Ini telah menghancurkan harapan untuk menyelamatkan hidup Ye Guhan. Posisi politik Putri dan Ye Guhan sangat sensitif. Selain itu, keadaan keluarga Jun juga tidak terlalu baik. Ini mendorong Jun Moxie melepaskan tugas menyelamatkan nyawa pria itu. "Mengapa? Apalagi yang kamu ingin aku lakukan? Apa yang kau inginkan dariku? Katakan saja, aku memberimu kata-kataku, aku akan memberikan apapun yang kamu minta." Putri Ling Meng masih berlutut di tanah dengan putus asa. Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Namun, dia masih berpegang teguh pada harapan terakhirnya saat dia bertanya pada Jun Moxie. "Tidak ada yang kamu tawarkan akan membuat perbedaan, aku tidak mempercayai kamu." Jun Moxie mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia menghela nafas panjang. Dia kemudian berbicara dengan tegas, "Putri, aku benar-benar ingin menyelamatkannya tetapi kamu harus mengetahui situasi keluarga Jun kita. Untuk mengatakan bahwa itu berbahaya, akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Dan jika aku dapat menyembuhkan kondisi yang bahkan 3 dokter terkemuka kota tidak dapat melakukannya. Apa artinya?" Petik 2. Jun Moxie menarik napas dalam-dalam, "Saat ini, orang hanya bisa curiga, dan curiga padaku. Namun, itu akan menjadi kenyataan jika aku berhasil menyelamatkan hidup Ye Guhan. Putri, Ye Guhan adalah salah satu nama tabu bagi Yang Mulia Kaisar. Membangkitkannya sama saja dengan menyinggung Kaisar. Masalah tunggal ini menyangkut kehidupan ribuan anggota keluarga Juni. Dan puluhan ribu pengikut fraksi kami. Dalam keadaan seperti itu, Putri, tidakkah kamu berpikir bahwa mengorbankan hidup Ye Guhan adalah ide yang bagus? Apakah sang putri akan melakukannya secara berbeda jika dia ada di tempat aku? Bagaimana kamu bisa berharap aku mempercayaimu? Keluarga Tian tidak pernah setia kepada siapapun. Bukankah putri tahu itu?" Jun Moxie berkata dengan berat. "Aku bisa berjanji untuk menjaga rahasiamu. Kamu hanya bertanya bagaimana kamu bisa percaya padaku. Bagaimana aku bisa?" Putri Ling Meng menggantung kepalanya dengan putus asa. Dia tahu bahwa tidak ada janji yang akan dia buat akan cukup mengikat. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan bahwa janjinya akan berbeda dari keluarganya. Jadi, dia diam beberapa saat. Dugu Xiaoyi menggigit bibirnya. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk tetap diam. Sun Xiaomei menghela nafas di dalam hatinya. Kata-kata Tuan Muda Jun itu masuk akal. Dia tahu bahwa dia akan mengabaikan permintaan bantuan untuk situasi ini juga. Dia menyadari betapa kekanak-kanakan dan tindakannya yang tidak bijaksana. Kaisar saat ini sangat bijaksana. Tapi salah satu kesalahannya yang tak terbantahkan adalah dia terlalu curiga. Sun Xiaomei tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia melihat sang putri tiba-tiba bangkit. Tubuhnya yang halus berubah arah, dan kemudian dia berlutut lagi. Putri Ling Meng kemudian menggigit bibirnya dengan sangat keras, dan gumpalan darah mulai mengalir turun dari sudut mulutnya. Darah mengalir di wajahnya dan mulai menetes ke tanah. Dia ragu-ragu sejenak. Kemudian, dia akhirnya meletakkan tangan kirinya di dadanya. Dia kemudian berbicara dengan nada lembut namun tegas, "Langit di atas dan bumi di bawah ini, dewa-dewa dunia ini dan generasi leluhur aku yang berurutan, dengarkan sumpahku. Aku, Ling Meng, dengar-dengar." Petik 2. Dia berhenti sejenak, dan wajahnya tiba-tiba bengkok. Dia kemudian melanjutkan, "Jika Jun Moxie dapat menyelamatkan hidup Paman Ye, maka aku Ling Meng bersumpah bahwa aku akan kembali ke istana dan tidak ada upaya untuk menuntut dari ayahku. Bahwa aku akan menikah dengan Jun Moxie. Cuaca seorang istri atau selir. Aku akan menuruti keinginannya, aku tidak akan pernah mengeluh. Aku akan menghabiskan hidup ini menjadi wanita paling setia kepada Jun Moxie. Aku akan menutup mulut tentang semua rahasianya, dan aku tidak akan membocorkan satu hal pun kepada orang lain. Jika tampaknya aku telah mengingkari sumpah ini, semoga seluruh keluarga aku mati. Dan semoga nenek moyang aku tidak pernah menemukan kedamaian. Ling Meng sendiri akan dihukum dengan diretas menjadi potongan-potongan. Kemudian disambar petir 5 kali. Tak satu pun keturunanku akan diizinkan untuk melanjutkan di dunia ini. Aku mengambil sumpah darah ini di hadapan langit dan bumi dan para dewa dunia ini." Petik 2. Sang putri membalikkan tangannya setelah dia selesai berbicara. Dia memegang pisau lempar halus di dalamnya. Pisau itu melintas seperti kilat saat dia menggerakkannya ke lengannya, dan memotongnya. Dia bahkan tidak tersentak ketika dia melakukan ini.
Darah memancar keluar seperti air mancur. Sang putri kemudian menggambar sebuah lingkaran di depannya dengan darahnya sendiri. Kemudian, dia berlutut dan menepuk kepalanya tepat di tengah lingkaran berdarah itu. Rambutnya yang mewah dan seperti air berserakan ke tanah. Dia tidak mengangkat kepalanya untuk waktu yang lama. Dengan surga dan bumi sebagai saksi, dan dalam nama para dewa dan leluhur, jiwanya, dan darahnya, telah masuk ke dalam sumpah ini. Ini adalah sumpah yang paling suci dan juga paling jahat di benua Suan-Suan. Tidak ada yang berani meninggalkan sumpah ini. Dan, Putri Ling Meng telah menundukkan kepalanya di tengah-tengah lingkaran berdarah. Sumpah telah disegel. Itu tidak bisa diubah dalam kehidupan itu. Dugu Xiaoyi berteriak kaget. Dia melotot ketika tangan kecilnya menutupi mulutnya, sementara matanya dengan cepat dipenuhi air mata. Putri Ling Meng bangkit. Wajahnya berlinangan air mata, tetapi dia tidak menangis. Dia kemudian menghadapi Jun Moxie dan kemudian berbicara, mungkin aku sudah meyakinkanmu sekarang. Jun Moxie. Jun Moxie tertegun bisu. Tuan Muda Jun tidak pernah berpikir bahwa putri akan mengambil sumpah seperti itu, bahkan dalam mimpinya. Apa yang kamu katakan? Jun Moxie sebelumnya memutuskan untuk menyelamatkan Ye Guhan. Namun, ia tidak dapat memulai prosedur karena beberapa masalah yang sulit. Kemudian, kedatangan tiba-tiba Putri Ling Meng ditambah dengan identitas istimewanya telah meningkatkan situasi lebih lanjut. Kalau tidak, dia akan menyelamatkan Ye Guhan secara rahasia, dan menghadap ahli misterius yang tidak ada. Beberapa orang mungkin meragukannya, tetapi itu tidak akan menjadi hambatan besar. Namun, dia tidak pernah memperhitungkan bahwa sang putri akan segera pergi ke kediamannya setelah dikembalikan ke istana kekaisaran oleh pria itu. Selain itu, dia membawa 3 dokter kekaisaran bersamanya. Dan ketiganya adalah ahli medis top di kota Tianxiang. Campuran begitu banyak orang ini telah membunuh rencana Jun Moxie. Dia tidak akan bisa menyelamatkan lelaki itu bahkan jika dia mampu melakukannya karena kaisar mungkin mengetahui tentang bakatnya jika sang putri membocorkan salah satu rahasianya ke telinga yang mulia. Keterampilan Tuan Muda Jun bisa dengan mudah membawa malapetaka. Pertama, kakeknya mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari pengaruh keluarga Jun untuk melakukan pembersihan. Kemudian, luka-luka pamannya secara misterius sembuh. Ini kemudian mengikuti kemunculan misterius aula aristokrat. Setiap interpretasi logis dari fakta-fakta ini akan menunjuk ke arah keluarga Jun, dan kepala akan mulai bergulir. Oleh karena itu, Jun Moxie dengan tegas menolak untuk memperlakukan Ye Guhan. Namun, Putri Ling Meng telah membuat sumpah darah itu untuk mendapatkan kepercayaan Jun Moxie. Dia telah membuat sumpah ini untuk menengahi keadaan antara dirinya dan Jun Moxie. Tubuh sang putri bergetar. Ada ekspresi sengit di wajahnya saat dia melihat Jun Moxie. Dia sadar bahwa Jun Moxie telah terus-menerus mengomel kakeknya untuk mengambil tawaran untuk pernikahannya dengan putri kekaisaran beberapa tahun yang lalu. Namun, dia kemudian menolaknya dan ayahnya juga kehilangan minat pada keluarga Jun. Seluruh masalah itu gagal beberapa saat kemudian. Putusan Putri Ling Meng dikaburkan oleh keadaan saat ini. Dia tidak memperhatikan kata-kata Jun Moxie. Dia telah mendengarnya berbicara, aku tidak percaya padamu, dan telah menafsirkannya sebagai tuntutan kesetiaannya melalui pernikahan. Ini secara samar-samar telah mengungkapkan tujuan sebenarnya dari The Bauce ini. Namun, aku khawatir dia tidak akan menyelamatkan nyawa Paman Yeku jika aku tidak setuju dengan kondisinya. Apakah aku hanya memandang tanpa daya saat Paman Ye meninggalkan dunia fana? Putri Ling Meng telah mencapai kesimpulan yang mustahil setelah dia mencari jiwanya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengucapkan sumpah darah ini setelah ragu-ragu. Aku akan mengorbankan sisa hidupku selama Paman Ye selamat. Ini bukan pengorbanan, bukan. Ngomong-ngomong, siapa yang mengatakan bahwa ayahku tidak akan hanya menggunakan pernikahan aku sebagai alat untuk mengikat menteri di masa depan? Tidak ada jaminan bahwa aku akan diizinkan menikah dengan pilihanku sendiri. Bahkan, dia mungkin saja mengirim aku ke Jun Moxie karena dia cukup berpengaruh. Paman Ye bisa melakukan itu untuk menyelamatkan hidupku. Tidak bisakah aku melakukan ini untuknya? Karena itu, Putri Ling Meng akhirnya membuat keputusan tegas ini. Pisau lempar yang ditutupi dengan darahnya sendiri masih ada di tangannya. Namun, pikiran sang putri sedingin es. Apalagi yang kamu inginkan sekarang? Katakan apa yang kamu inginkan. Namun, dia hanya kesurupan. Putri Ling Meng memandang Jun Moxie. Dan Jun Moxie memandangi sang putri. Pikiran mereka berantakan. Sun Xiaomei bisa mengerti pikiran mereka. Dan matanya terbuka lebar karena kaget. Tiba-tiba, Dugu Xiaoyi mengeluarkan isak keras di tengah keheningan ini. Kemudian, dia mulai menangis. Dia benar-benar patah hati. Bu Ho, saudara Moxie, aku suka dia lebih dulu. Namun kamu tiba-tiba mengambil sumpah itu tanpa berbicara padaku lebih dulu. Kamu mencurinya. Tidak mungkin. Kakak bahkan tidak membicarakan ini denganku. Kamu curang. Dugu Xiaoyi merasa bersalah, dia merasa sangat sedih. Dan ketika dia melihat keduanya diam-diam mulai satu sama lain. Dia pikir mereka saling memandang, penuh cinta. Karenanya, dia tidak bisa menahan tangis. Dugu Xiaoyi terpesona pada kenyataan. Dia hanya membayangkan hal-hal seperti Putri Ling Meng. Tidak ada yang lebih dari itu. Apa yang dia rasakan sebagai tatapan, penuh kasih, antara dua orang. Sebenarnya Jun Moxie merasa terkejut dan panik. Ada sedikit rasa malu dalam bahasa tubuhnya, dan dia mengalami kesulitan menahan kemarahannya.
Dan sang putri tragis atas pengorbanan yang baru saja ia buat. Tatapan yang mereka bagikan, dan dua kekasih, adalah dua hal yang sangat berbeda. Baik, aku berjanji kepadamu. Aku akan menyelamatkannya. Jun Moxie menarik napas dalam-dalam, namun, aku tidak menerima sumpahmu. Kamu dan aku tidak cocok. Karena itu, bahkan berbicara tentang pernikahan di antara kita adalah tidak masuk akal. Petik 2. Kamu Guhan harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Aku hanya bisa memulihkan kesehatannya dengan sangat lambat. Dan aku tidak bisa menjamin sejauh mana pemulihannya. Kamu, mengerti apa yang aku maksud? Petik 2. Aku bisa menyelamatkannya atau aku bisa membunuhnya. Kau mengambil sumpah buruk itu. Bahkan jika kamu harus bersumpah, itu seharusnya tentang, tidak membuka mulutmu. Aku bisa saja tetap pada ide asliku dengan mengedepankan kisah tentang Tuan Misterius yang menyelamatkan hidup Ye Guhan, dan kamu akan menjadi alat yang sempurna untuk membuat dunia mempercayainya. Hanya sebanyak itu sudah cukup. Tetapi kamu harus pergi dan menambahkan bagian tentang, menikahiku atau menjadi selirku, dan kemudian mematuhi keinginanku. Sumpah yang menyebalkan. Bahkan jika kamu ingin menikah denganku, aku tidak ingin menikah denganmu. Aku tidak punya niat untuk melakukannya. Kamu tidak secantik itu. Bisakah kamu dibandingkan dengan gadis kecil itu? Dan bisakah kau membandingkan gadis kecil itu dari kota perak badai salju? Tidak peduli wanita macam apa dia unggul dalam hal ini. Kecantikanmu bernilai, kentut, bagi aku. Namun, Jun Moxie tertegun oleh sumpah yang diambil sang putri. Dia terkejut dengan pengorbanan yang bersedia dia lakukan untuk Ye Guhan. Faktanya, dia yakin bahwa dia tidak akan pernah mengambil keputusan sekuat itu jika dia berada di posisinya. Sekali sumpah darah diambil, itu tidak dapat diubah bahkan jika kamu tidak menerimanya. Ini adalah fakta yang terkenal. Hati Putri Ling Meng dipenuhi dengan sukacita ketika dia mendengar bahwa dia telah setuju untuk menyelamatkan Ye Guhan. Tapi dia melanjutkan dengan tenang, aku hanya berharap bahwa kebenaran masalah ini tidak pernah diketahui Paman Ye. Aku hanya bisa menjamin upaya terbaik aku dalam masalah ini. Jun Moxie menghela nafas. Apa ini? Kenapa rasanya aku memaksa seorang gadis yang jujur untuk menjual tubuhnya? Bab 269, apakah itu? Apakah itu dia? Cedera Ye Guhan sangat serius. Aku akan mencoba yang terbaik, tetapi aku tidak yakin apakah aku dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Juga, tangan kanannya rusak tidak bisa diperbaiki. Oleh karena itu, ia akan merasa sulit untuk memegang pedangnya dengan itu. Bahkan jika kesehatannya dipulihkan, tubuhnya akan membutuhkan 70-80 hari untuk pemulihan. Karena itu, kamu harus membuat beberapa pengumuman palsu untuk menghindari masalah di masa depan baginya. Kamu harus mengumumkan kepada dunia bahwa Ye Guhan telah meninggal karena luka-lukanya. Dan, lebih baik kamu melewati aku ketika kamu ingin bertemu dengannya di masa depan. Dan aku akan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kamu tidak punya masalah dengan itu, kan? Petik 2. Putri Ling Meng menggigit bibirnya dan mengangguk. Dia tahu betul apa yang dimaksud Jun Moxie ketika dia berkata, hindari masalah di masa depan. Keduanya telah mengembangkan pemahaman diam-diam sekarang. Mereka tidak perlu menjelaskan kata-kata mereka lagi. Putri Ling Meng menghela nafas ketika melihat Dugu Xiaoyi menangis. Dia lalu berjalan mendekati gadis kecil itu, mengeluarkan sehelai sapu tangan dari pakaiannya, dan dengan lembut menghapus air mata Dugu Xiaoyi. Adik perempuan yang konyol, aku tidak akan bersaing dengan kamu. Apakah mungkin, bahwa kita para sister, akan mengalami nasib yang begitu kejam? Kamu, hanya untuk orang ini. Apakah dia layak? Dia akan mengatakan, debauche, tetapi kemudian dia mengingat sumpahnya dan tidak mengatakannya. Suara tangisan Dugu Xiaoyi sedikit mereda. Dia kemudian membuka matanya yang penuh air mata, benarkah? Tapi kamu, beberapa saat yang lalu. Petik 2. Itu benar. Namun, aku melakukannya karena aku tidak punya pilihan lain. Putri Ling Meng tersenyum lembut. Putri itu hampir seusia dengan gadis kecil itu. Namun, tiba-tiba dia tampak jauh lebih dewasa. Aku akan meminta ayahku untuk menikah dengan Jun Moxie agar aku bisa menyelesaikan sumpahku. Tetapi hanya setelah kamu melakukan perbuatan baik menikahi dia terlebih dahulu. Aku berjanji bahwa ini hanya untuk mematuhi sumpah aku dan tidak lebih. Apakah itu masih tidak bisa diterima? Petik 2. Dugu Xiaoyi tersipu. Air matanya berubah menjadi senyum. Dia bersenandung sejenak dan kemudian berkata, kamu lebih tua dari aku, jadi kamu yang pertama, meskipun dia telah mengucapkan kata-kata ini, tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa dia merasa tidak aman. Jun Moxie telah melewati mereka. Dia sekarang duduk di sebelah Ye Guhan. Dia hampir jatuh ketika mendengar kata-kata ini. Belum ada tanda-tanda kesuksesan. Jadi, mengapa kedua wanita ini berbicara seperti itu? Aku masih belum punya niat untuk mencari istri. Namun kedua wanita ini terburu-buru untuk menikahiku. Aku belum punya rencana dalam hal ini. Ekspresi Jun Moxie menjadi acuh tak acuh saat ia mulai menuangkan aura murni ke Ye Guhan. Dia kemudian berbicara dengan dingin, Nona Sun. Sun Xiaomei meminta maaf dengan suara rendah, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tahu apa yang akan kamu katakan. Aku tidak akan melakukannya lagi. Maafkan aku. Kamu adalah tunangan Fatih dan juga adik perempuan kecil ini. Jadi aku menjatuhkannya sekarang. Tetapi jika kamu melakukannya lagi, aku akan membunuh kamu. Yang paling aku benci adalah pengkhianatan. Jun Moxie mengangkat kelopak matanya. Niat membunuh yang kuat melintas di matanya.
Dia kemudian memancarkan aura pembunuh yang kuat, dan ketiga wanita menjadi dingin di seluruh. Kata-kata Jun Moxie berbau niat membunuh. Tidak ada yang akan curiga keseriusan ancamannya. Mereka tidak akan berani memprovokasi dia karena mereka tahu bahwa dia akan melakukan ancamannya. Sun Xiaomei terdiam. Dia tahu bahwa Jun Moxie tidak bercanda. Jun Moxie dan Jun Wuyi berbicara tanpa hambatan. Faktanya, dia juga tidak menahan diri untuk mengungkapkan pikirannya di depan Dugu Xiaoyi. Ini menunjukkan bahwa dia menganggap mereka bagi bangsanya. Dia percaya bahwa mereka tidak akan mengkhianatinya. Jika mereka membocorkan rahasianya kepada Putri Ling Meng, dia akan menganggapnya sebagai kesalahan. Tapi bukan merupakan pengkhianatan. Fakta ini tidak akan berubah terlepas dari keadaan atau alasan. Apakah aku selalu menutup mata terhadap perilaku sejati Jun Moxie? Sifat anak muda ini adalah tipe. Taatilah aku, kamu akan mati jika tidak. Ini adalah watak tiran. Tiba-tiba, Sun Xiaomei mulai bergetar. Dia sangat ketakutan dengan kata-kata yang diucapkannya padanya. Apakah kamu pria seperti itu, Jun Moxie? Putri Ling Meng terkejut. Dia memandang Jun Moxie dengan mata terbuka lebar. Sejak kapan Jun Moxie memiliki kepribadian yang mengesankan? Apakah dia sudah berubah? Apakah itu alasan mengapa Dugu Xiaoyi jatuh cinta padanya? Putri Ling Meng tidak yakin. Dia perlahan berjalan ke Ye Guhan. Dia bersandar untuk melihat wajah Ye Guhan yang tipis dan pucat. Sang putri berduka di hatinya saat melihat itu, tetapi menyembunyikan air matanya. Xiaoyi. Jun Moxie menutup matanya saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mentransfer aura. Apa? Suasana hati Dugu Xiaoyi cukup ceria sekarang. Suasana hatinya cenderung berubah dengan sangat cepat. Dia sudah mengeringkan air matanya, dan merasa malu tentang kemarahan sebelumnya. Dia melompat ketika mendengar Jun Moxie memanggil namanya. Pergi ke paman ketiga dan minta dia mengirim seseorang ke aula aristokrat. Minta dia untuk membawa ramuan medis ini kembali. Jun Moxie mendaftarkan nama-nama herbal tanpa ragu-ragu. Semakin awal aku memilikinya, semakin berguna mereka. Dugu Xiaoyi mengangguk dan kemudian menghilang seperti gumpalan asap. Putri Ling Meng bergerak lebih dekat ke Jun Moxie. Dia belum pernah sedekat ini dengannya. Dia mengamatinya saat dia duduk di sana dengan mata tertutup dan mentransfer aura ke Ye Guhan. Wajahnya tidak terlihat dingin atau serakah. Tapi sepertinya dia membenci semua ciptaan di bawah langit. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terharu. Kemudian, dia merasakan sensasi samar namun akrab di hatinya. Perasaan yang sangat akrab dan sangat aman. Kehangatan dan kenyamanan yang tiada taraf ini di mana aku merasa seperti ini sebelumnya. Kenapa aku merasakan kehangatan ini? Putri Ling Meng mengerutkan kening saat dia merenung keras. Tiba-tiba, sebuah cahaya muncul di benaknya, perasaan ini mengapa begitu akrab. Putri Ling Meng tidak bisa membantu tetapi beringsut lebih dekat ke Jun Moxie. Dan semakin dekat dia dengan dia, semakin kuat perasaan itu menjadi. Perlahan-lahan ini mengingatkannya pada sesuatu. Padahal, dia tidak bisa mengetahui apa itu. Dia duduk di samping, tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun saat dia berpikir keras. Sun Xiaomei duduk di sampingnya dengan ekspresi agak kesal di wajahnya. Sister Xiaomei, mengapa kamu di kediaman keluarga Jun? Putri Ling Meng duduk diam. Karena itu, dia tiba-tiba mengingat hal ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pikiran sang putri masih menghantui keputusannya untuk membuat sumpah darah itu. Si kecil putih membawa Jun Moxie dan Jun Wuyi ke kami setelah kamu ditangkap. Sun Xiaomei berkata dengan jelas, tuan ketiga keluarga Jun membawa paman Ye ke sini. Dan Jun Moxie pergi mencarimu. Petik 2. Apa? Jun Moxie pergi sendiri untuk mencariku. Putri Ling Meng lupa sopan santun dan bertanya dengan suara keras. Dia melompat ke kakinya saat guncangan menyebar di wajahnya. Dia telah berusaha keras untuk memecahkan teka-teki itu. Namun, tiba-tiba tampak seolah-olah awan gelap di benaknya telah terbelah oleh sinar matahari. Semuanya tiba-tiba tampak sangat cerah. Master misterius telah menggendongnya karena mereka telah melarikan diri dari gua. Faktanya, ahli misterius dengan pisau lempar itu selalu melindunginya. Dan apa yang dia rasakan dalam pelukan pria itu sama seperti apa yang dia baru saja rasakan di dekat tubuh Jun Moxie. Mungkinkah itu? Tapi bagaimana ini mungkin? Putri Ling Meng menggelengkan kepalanya dengan kuat untuk membebaskan dirinya dari pikiran konyol itu. Namun, dua sosok itu secara bertahap mulai menjadi satu di benaknya. Dia ingat bahwa Jun Moxie telah berada di dekatnya pada saat upaya sebelumnya dalam hidupnya. Dia kemudian tiba-tiba menghilang. Mungkinkah itu, dia? Jantung Putri Ling Meng mulai berdetak kencang. Dia menatap Jun Moxie dengan takjub. Tiba-tiba hatinya merasakan perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia cukup tampan, wajahnya tiba-tiba memerah. Dugu Xiaoyi kembali, bolos setelah dia menyelesaikan tugasnya. Hati gadis kecil itu telah pulih, dan dia bersemangat tinggi. Dia memanggilku, Xiaoyi, kali ini. Senang mendengarnya. Aku berharap dia memanggilku berkali-kali di masa depan. Hihi. Adik perempuan Xiaoyi, Putri Ling Meng berusaha keras untuk menahan emosinya. Nada suaranya sangat jelas ketika dia bertanya, aku mendengar bahwa Tuan Muda Jun telah membuatkan pisau bertatakan permata untuk kamu, apakah itu benar? Aku ingat itu memiliki nama yang menyenangkan saat terakhir kali kamu menunjukkannya kepada aku, poket pisau saku pertama Tian Xiang. Bisakah kamu menunjukkannya kepada aku lagi? Kau memperlakukannya dengan jijik terakhir kali aku mencoba menunjukkannya kepadamu. Tapi sekarang kamu ingin melihatnya lagi.
Baiklah kalau begitu, aku akan menunjukkannya kepada kamu, gumam Dugu Xiaoyi. Dia kemudian masuk ke lengan bajunya dan mengeluarkan pisau ramping. Jun Moxie hampir pingsan setelah dia secara tidak sengaja melihat tontonan ini. Dugu Xiaoyi, aku memberi kamu pisau itu sehingga kamu dapat memotong orang. Itu tidak digunakan sebagai band lengan. Sayang sekali, Jun Moxie melolong marah. Dan dia sangat serius. Gadis kecil ini telah mengikatkan pisau ke lengannya. Ini berarti bahwa kadang-kadang dia perlu mengeluarkannya jika perlu. Apa perbedaan antara itu dan amben? Pertempuran akan berakhir pada saat dia menarik pisau untuk menghadapi musuh. Jadi apa gunanya itu? Wajah Dugu Xiaoyi memerah. Dia merengek karena malu. Kemudian, dia menjawab, ini. Kamu memberi aku. Sebagai tanda iman, aku akan menggunakannya jika perlu. Mengapa kamu marah padaku? Dia menurunkan wajahnya yang cantik saat berbicara. Gadis kecil itu menggosok ujung bawah gaunnya karena malu ketika dia merengek seperti nyamuk. Dia kemudian bertanya, Mai. Jade pendant, kamu masih memakainya? Sumpah darah Putri Ling Meng belum datang dari hatinya. Namun, sang putri masih merupakan ancaman terbesarnya di mata Dugu Xiaoyi. Oleh karena itu, dia menambahkan dua kata, token and fight, terlepas dari rasa malu ketika Jun Moxie bertanya kepadanya tentang pisau itu. Idenya adalah untuk mengirim pesan bahwa, suka atau tidak, aku di depan kamu. Kami sudah bertukar token iman. Petik 2. Kita mungkin saudara yang baik, tetapi aku tidak akan menahan diri. Aku, Dugu Xiaoyi, akan berjuang demi cintaku sampai akhir. Dan aku juga akan mengambil sumpah darah jika kamu memprovokasiku. Kamu mungkin tidak melakukannya dengan sukarela, tetapi aku akan melakukannya, maka kita akan melihat siapa yang takut pada siapa. Liontin Batu Giok, token iman, Jun Moxie menatap kosong. Dia tidak tahu dari mana asalnya. Adapun sepotong batu giok yang dia terima dari dia. Aku telah menyimpannya di suatu tempat, meskipun aku tidak ingat di mana aku menyimpannya. Putri Ling Meng tidak memperhatikan kata-kata Dugu Xiaoyi. Sebaliknya, tangannya sedikit gemetar. Matanya bersinar dengan kejutan yang menyenangkan saat dia melihat bilahnya. Dia kemudian melihat cahaya aneh yang memantulkan permata di gagangnya. Itu mengikatnya. Senjata itu definitif. Gagang pisau ini, dan pisau lempar, jelas dibuat oleh tangan orang yang sama. Apakah itu proses penempaan, pengerjaan, desain dekoratif, atau bahkan metode pengecoran bilah, semuanya cerdik dan asli, bersama dengan ujung pisau yang akut. Ini ditunjukkan pada satu fakta yang jelas dan tak terbantahkan. Pisau itu mudah dipegang. Itu halus, kecil dan indah. Itu cocok untuk menebas serta menusuk. Selain itu tidak akan melukai tangan pengguna. Ujung pisau, ujungnya, tulang belakangnya, gagangnya. Masing-masing dan setiap bagian dari bilahnya. Termasuk lengkungan melengkungnya telah benar-benar marah dan merata. Selain itu, pegangan dan pisaunya dibuat tanpa gips. Sudah jelas bahwa seseorang telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menempa pisau itu. Selain itu, pegangannya agak pendek. Jelas bahwa pegangan pisau ini secara khusus ditujukan untuk tangan wanita. Bahkan, itu mungkin dimaksudkan sejak saat pengumpulan bahan baku. Yang ditangani berkilauan. Garis-garis melengkungnya berkedip-kedip seperti bintang-bintang di langit malam. Sepertinya jalan bima itu sendiri telah jatuh dari langit. Seluruh bilah mengalir seperti sungai cahaya. Sang putri tiba-tiba merasa sangat cemburu ketika dia melihat pisau itu. Dia baik padanya, sangat baik. Bab 270, ditegur. Ini pisau yang bagus. Putri Ling Meng memandanginya dengan iri. Dia tampak enggan berpisah dengan itu. Dia telah memecahkan, pria misterius, di benaknya saat itu. Namun, dia tidak siap untuk mengungkapkan masalah ini kepada siapapun. Dia merasakan itu. Jun Moxie berperan sebagai pelacur, dan memamerkan perilakunya yang tidak bermoral di mana-mana. Bukankah itu cara untuk menyembunyikan dirinya yang sebenarnya? Dia bisa melakukan perbuatan luar biasa, perbuatan yang membutuhkan keberanian, kesopanan dan keberanian. Pengetahuan medisnya yang mengguncang timur bisa membuat keributan di seluruh ibu kota. Dia seharusnya berdiri di puncak dunia ini. Dia bisa menikmati kekaguman semua orang, pengabdian seluruh generasi muda. Namun, dia telah memilih kotoran pada dirinya sendiri demi keluarganya. Jadi, apa yang dia katakan sebelumnya itu benar. Sebenarnya hatinya tidak menunggu aku. Dia dan aku, tidak cocok untuk menjadi pasangan. Namun, dia sama sekali tidak layak untukku, akulah yang tidak pantas untuknya. Hidupnya pasti penuh dengan kesulitan pahit. Seseorang yang mampu melakukan prestasi luar biasa seharusnya menjadi anak yang bangga dan terhormat. Namun, dia tidak punya pilihan selain menderita tatapan dan ejekan yang merendahkan semua orang. Tapi dia terus menunjukkan kepribadian yang sangat jahat di depan umum. Dia tidak bisa menunjukkan prestasinya. Ini pasti siksaan yang hebat baginya. Ini membutuhkan visi yang sangat berpandangan jauh ke depan. Betapa berpikiran luas, tenang dan berbakat seseorang harus menghadapi ini. Siapa yang tidak ingin diinginkan? Siapa yang tidak ingin disembah oleh banyak orang? Siapa yang tidak ingin berdiri di atas? Namun, Jun Moxie tidak punya pilihan selain menderita penghinaan dunia karena keadaan keluarganya. Putri Ling Meng tiba-tiba merasakan hatinya. Dia seumuran dengan aku, tapi dia telah mengalami banyak hal yang luar biasa dari aku. Terlebih lagi, dia tidak pernah ingin namanya dikreditkan atas perbuatan baik yang dia lakukan. Dia tidak pernah meminta pembayaran atas apa yang dia lakukan. Faktanya, dia lebih suka menerima cemoohan dari orang-orang yang dia selamatkan.
Bagaimana seseorang seperti Li Yuran bisa dibandingkan dengan pria seperti itu? Tiba-tiba, citra Jun Moxie berubah dari seorang bajingan yang tidak akan menjauh dari kejahatan apapun menjadi individu yang tinggi bermandikan cahaya-cahaya dalam pikiran sang putri. Itu mirip dengan promosi dari lapisan ke-18, ke surga tingkat 33. Dan itu juga dalam sekejap. Putri Ling Meng tiba-tiba merasa bahwa sumpah darahnya tidak dapat diterima lagi. Sebenarnya, ada perasaan samar. Kegembiraan di hatinya. Sayang Tuan Muda Jun tidak menyadari perasaan ini. Kalau tidak, dia akan tertawa keras, gangguan mental yang hebat. Dia pasti akan mendesah, surga dan bumi. Imajinasi putri ini begitu kaya. Dia memiliki fantasi yang tidak berani aku pahami. Jun Moxie yang asli tidak pernah berpura-pura menjadi debauche dan penjahat. Dia benar-benar sampah. Tidak ada pencitraan yang salah tentang dia. Adapun Tuan Muda Juni yang baru. Dia selalu melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Dia tidak peduli dengan sudut pandang orang lain. Untuk meringkas perubahan dalam citra Jun Moxie dari debauche baik, untuk apa-apa, menjadi orang tinggi dan tinggi, di kepala Putri Ling Meng yang murni dan tidak. Ya, itu adalah kesalahpahaman yang lengkap dan indah. Dugu Xiaoyi melihat cara terpesona, di mana sang putri memegang pisau itu, sepertinya sang putri terlalu dipelihara untuk mengizinkannya pergi. Hati gadis kecil itu tegang dia lalu mendengus, kamu tidak mempertimbangkan perasaan saudarimu. Aku tidak akan pernah menunjukkan pisau ini lagi. Dia marah dan mengerutkan bibir. Dia kemudian berkata, aku kira Sister Meng sudah cukup melihat. Itu hanya pisau, tidak ada yang langka. Dia kemudian meraih dan mengambil pisaunya. Dugu Xiaoyi kemudian dengan bangga menyipitkan matanya dan tersenyum, pisau ini tidak jarang. Tapi saudaraku Moxie mengatakan bahwa pisau ini unik dan tak tertandingi, baik dalam kualitas atau gaya. Unik. Tidak juga, benar. Pangeran Ling Meng tidak tahu mengapa dia merasa sangat tidak nyaman ketika melihat Dugu Xiaoyi senang ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan cara humoris. Aku punya beberapa pisau yang menyerupai ini. Ukurannya hanya lebih kecil. Petik 2. Kamu punya beberapa pisau seperti itu. Aku tidak percaya kamu. Penjahat besar itu berkata bahwa dia akan membuat pisau bertatakan permata ini untukku, terutama untukku. Teriak Dugu Xiaoyi. Mata besarnya dibuka dalam bentuk lingkaran. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu? Tidak mungkin. Mengapa tidak ada beberapa pisau seperti itu? Putri Ling Meng tersenyum misterius. Apakah kamu ingin meluangkan waktu untuk melihatnya? Petik 2. Putri Ling Meng tidak bisa menahan keinginannya untuk memuaskan egonya. Dia sadar bahwa pisau lempar yang dia miliki telah dibuat oleh Tuan Muda Jun. Namun, dia mendapatkannya secara kebetulan. Mereka tidak diberikan padanya sebagai hadiah, apalagi dibuat khusus untuknya. Bahkan, dia tahu bahwa mungkin ada beberapa seperti yang dia miliki. Dan dia sadar bahwa dia tidak bisa mengungkap pisau sekarang karena Jun Moxie ada di dekatnya. Dia tahu bahwa dia tidak tertarik melihat token imannya. Dia bisa menimbulkan ketidaksenangannya jika dia memamerkan pisau itu. Tapi itu yang kedua. Bagaimana dia bisa kehilangan muka di depan saudara perempuannya? Kami pasti punya waktu untuk memeriksa harta penatua Ling Meng. Dugu Xiaoyi tersenyum ketika cahaya tajam melintas di matanya. Putri Ling Meng juga memiliki senyum di wajahnya. Saudari-saudari ini tersenyum seperti bunga, tetapi orang bisa merasakan permusuhan yang kuat di antara mereka. Konfrontasi ini telah melampaui kategori remaja wanita muda, itu telah mencapai kategori wanita dewasa. Wanita bisa melakukan segala macam kejahatan yang tidak bermoral untuk mempertahankan posisi mereka dalam kehidupan cinta mereka. Perasaan, saudara perempuan, ini sama sekali tidak dapat berdiri di jalur itu. Sun Xiaomei memperhatikan permusuhan dan kecemburuan yang intens antara kedua wanita ini. Namun, Sun Xiaomei yang sangat pintar, tidak bisa menahan diri untuk takjub. Obsesi Dugu Xiaoyi dengan Jun Moxie adalah fakta yang diketahui. Jadi perilakunya tidak aneh. Namun, Ling Meng sikapnya tentang Tuan Muda Jun telah mengalami perubahan yang tiba-tiba dan luar biasa. Ini sepenuhnya tidak bisa dijelaskan. Putri Ling Meng telah mengambil sumpah darah untuk menikahi Jun Moxie. Namun, itu dilakukan dengan enggan karena kondisi yang berlaku. Putri Ling Meng tidak pernah memiliki kesan yang baik tentang Jun Moxie menurut pemahaman Sun Xiaomei. Bahkan, sang putri membencinya. Jadi mengapa dua saudara perempuan ini menjadi saingan legendaris dalam cinta begitu tiba-tiba? Selain itu, bagaimana perasaan permusuhan begitu kuat meskipun ikatan saudara kuat mereka berbagi? Apa masalahnya? Ini membingungkan, sangat membingungkan. Sun Xiaomei selalu menganggap dirinya sangat cakap. Dia bisa menggunakan otak besarnya untuk situasi apapun. Tapi itu mengalami hubungan pendek pada saat ini. Jun Moxie menghela nafas panjang. Dia akhirnya kelelahan sendiri. Dia telah meraih tangan Ye Guhan, dan dengan ceroboh menuangkan aura padanya untuk waktu yang lama. Dia telah mencurahkan banyak sekali sekarang. Tetapi kondisi Ye Guhan yang terluka telah stabil. Suan Qi milik Ye Guhan telah diusir dari tubuhnya, dan itu telah digantikan oleh aura surgawi yang kuat dari Jun Moxie secara keseluruhan. Selain itu, tulang yang patah telah diselimuti dengan hati-hati oleh aura Tuan Muda Jun. Tidak akan ada masalah lebih lanjut selama tidak ada yang menggerakkan tubuhnya atau mengacaukan tulangnya. Jun Moxie sangat kelelahan. Dia membuka matanya untuk melihat ketiga gadis itu, dan kemudian menghela nafas dengan sedih. Dia tidak merasa ingin berbicara. Seorang wanita lajang seperti 1000 bebek di mata Hitman Jun, bertele-tele dan bingung.
Tapi dia menghadapi mereka bertiga. Ini adalah masalah yang sangat menakutkan. Dan jika hanya ada satu orang yang hadir di antara mereka, nasib manusia itu akan sangat, sangat tragis. Bagaimana kabarnya? Tanya Putri Ling Meng saat dia bergerak maju. Ekspresinya memiliki sedikit pujian. Bagaimana kabarnya? Kepala Dugu Xiaoyi menerobos di antara keduanya. Hidung-hidungnya yang ramping melebar, sementara alisnya berdenyut tanpa henti. Jun Moxie bisa merasakan napasnya. Dia bahkan bisa mencium aroma harumnya. Apakah kamu lelah? Sun Xiaomei tidak berani mengambil kesempatan untuk ikut serta dalam kesenangan ini. Namun, dia masih memasukkan kata setelah dia duduk. Ketiga wanita itu bersama-sama menanyakan Jun Moxie yang lelah. Dia tidak bisa berteriak dengan mulutnya, tetapi matanya jelas memenuhi manfaatnya. Dia memikirkan beberapa hal untuk dikatakan ketika dia membuka matanya. Dia mencoba untuk menjaga ekspresinya kosong ketika dia melihat ketiga wanita itu, dingin seperti balok es kuno. Tatapannya yang dingin menyapu mereka, dan ketiga wanita itu menggigil dengan gugup. Mereka merasa malu tanpa alasan. Mereka merasa seolah-olah telah melakukan sesuatu yang salah. Bahkan gadis kecil itu tidak terkecuali. Perempuan, perempuan. Mulut Jun Moxie melengkung ke bawah. Dia mengangkat tangannya ke pelipisnya dengan susah payah dan mulai memijatnya. Wajahnya berkedut karena kesal, aku tidak ingin bicara omong kosong denganmu, tapi sekarang kupikir itu perlu. Jika tidak, kamu akan membebani tuan muda ini sampai mati, cepat atau lambat. Petik 2. Apa? Ketiga wanita itu tercengang. Mereka saling memandang untuk sementara waktu. Mereka benar-benar rugi. Pertama, kamu membuat kesalahan besar. Jun Moxie mengarahkan jarinya pada Putri Ling Meng. Tidak ada jejak kesopanan dalam sikapnya, ambillah masalah hari ini sebagai contoh. Tidak perlu mengorbankan apapun. Namun, kamu berhasil membuat situasi ini dari nol. Ini semua ulah kamu. Ye Guhan seharusnya tidak mengalami cedera seperti itu. Dia bisa dengan mudah mundur dengan cedera ringan. Tetapi hal-hal menjadi seperti ini karena ketidaktahuan kamu. Paman kamu membuat pengorbanan besar untukmu. Dan sekarang kamu telah membuat sumpah darah untuk dokternya. Sangat menyentuh. Aku merasa sangat buruk untuk Ye Guhan. Situasinya sangat tragis. Dan itu semua untuk sesuatu yang sangat tidak berharga. Terlalu sedih. Aku harus tahu tentang masalah ini dari kakakmu. Putri Ling Meng, kamu berada di level Gold Swan. Kamu mungkin tampak seperti ahli yang sangat kuat bagi orang kebanyakan. Namun, kamu tidak bisa berperang melawan pembunuh sekuat itu. Tapi Ye Guhan sudah memblokir musuh. Jadi, tidak bisakah kamu memiliki keterampilan untuk melarikan diri? Apalagi kejadian ini terjadi di dalam ibu kota kekaisaran. Jadi mengapa kamu tidak lari ke masing-masing dan setiap keluarga besar yang tinggal di dekatnya? Apakah kamu terlalu mementingkan air mata? Hal-hal tidak nyata itu telah banyak merugikan Ye Guhan. Satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan ketika insiden seperti itu terjadi, pada kenyataannya, satu-satunya hal yang harus kamu lakukan, adalah mengambil kesempatan dan melarikan diri. Semakin jauh kamu akan berlari, dan semakin cepat kamu berlari, semakin Ye Guhan akan bisa santai. Kamu seharusnya tidak khawatir tentang keselamatan Ye Guhan. Atau, berpikir bahwa kamu meninggalkannya. Kamu seharusnya hanya berpikir untuk melarikan diri. Kamu harus memikirkan keselamatan kamu sendiri karena Ye Guhan bertarung karena alasan itu saja. Kamu Guhan akan berpikir tentang mundur begitu kamu aman. Dia mungkin tidak bisa mundur sepenuhnya tanpa cedera. Tapi itu tidak akan menyebabkan hal seperti ini. Tetapi apakah kamu melakukan itu? Tidak, kamu tidak. Kamu baru saja melihat ke belakang sampai Ye Guhan terluka parah sampai mati. Bahkan, kamu bahkan belum berlari 300 meter. Dan kamu tidak akan menempuh jarak sejauh itu jika bukan karena Xiao Yi dan Sun Xiaomei menarik kamu. Apakah kamu memiliki dadi di dalam kepala kamu? Apa yang kamu pikirkan? Jun Moxie menegur sang putri, tanpa belas kasihan dan tanpa ampun. Mata Putri Ling Meng menjadi merah, dan dia hampir menangis. Jangan menangis. Aku akan membuangmu dan pamanmu keluar jika aku melihat air mata lain jatuh dari matamu hari ini. Aku tidak pernah meminta kamu mengambil sumpah darah omong kosong itu. Benar-benar tindakan bodoh. Seolah air mata akan berguna bagi pamanmu. Paman kamu sekarat karena air matamu yang buruk. Tetapi apakah itu berguna bagi aku melawan musuh? Menangis layak kentut. Bisakah kamu melakukan hal lain selain menangis? Kamu mencoba menangis lagi, dan lihat apa yang terjadi. Jun Moxie meraung dengan ganas. Terima kasih sudah subscribe Penatua.